setengah 8 insya Allah ya Mak Muri ya. Nanti kita ketemu lagi ya Mak Muri, jangan bosan-bosan sama saya. Nah kemarin itu jadi ceritanya ada beberapa mitra nih yang curhat, penjualannya lagi turun kayak gitu. Terus tapi di sisi lain ada juga mitra yang lagi penjualannya lagi tinggi, lagi bagus gitu. Nah terus berarti ketika kita penjualannya lagi ada yang turun, ada juga nih yang penjualannya lagi tinggi. Gimana caranya supaya kita bisa belajar sama mereka yang penjualannya lagi tinggi, lagi meningkat gitu ya. Apa sih yang kita kurang, apa yang perlu kita evaluasi sehingga penjualan kita di bulan ini turun seperti itu. Dan kita bisa mengevaluasi, menambah ilmu baru, tahu apa yang perlu kita perbaiki, tahu apa yang perlu kita tingkatkan. Semoga dengan kita belajar atau menambah ilmu tersebut, ikhtiar ya, istilahnya meningkatkan ikhtiar kita bisa diberikan Allah kesempatan atau diberikan Allah rezeki yang lebih lagi. Oke, langsung sebelum kita mulai Zoominar pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita membaca Al-Fatihah di tempat masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai? Bisa langsung kita mulai belajar bareng Mak Muri. Halo Mak Muri. Oke, halo Mak Erni. Terima kasih banyak. Saya lagi ya Mak Muri ya. Luar biasa, ini sang pembelajar keren banget emang ya. Sekarang menularkan semangat belajarnya ke para mitra-mitranya, keren banget. Aku salut luar biasa memang ya pertumbuhannya Khairin ini. Insya Allah luar biasa. Memang tantangan terbesar kita itu sebenarnya ya bukan tentang bukan tentang kita bisnis apa dan sebagainya, tapi tentang bagaimana kita membuktikan ke Allah bahwa kita ini pantas diamanahi dengan yang lebih baik lagi kan gitu. Salah satu menurut aku ya, salah satu penilaian Allah adalah kapasitas dirinya kita gitu. Kalau tiba-tiba kita dikasih uang 1 miliar tapi kita nggak punya ilmu untuk mengelola itu akan hancur juga ya nggak sih? Jadi Allah saking sayangnya sama kita, Allah hanya memberikan kepada kita sesuai dengan kapasitas dirinya kita. Jadi kalau kita mau menampung lebih banyak lagi, maka kapasitas diri kita yang diperbesar gitu, sehingga daya tampungnya besar. Allah mau menginvestasikan lagi rezekinya ke kita untuk nanti kita olah dengan sangat baik, bijaksana, amanah gitu. Itu tantangan buat kita ya. Kita ngerasa duit aku mau apain kayak terserah aja, nah kan kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu karena investor sesungguhnya kita ya Allah. Allah akan melihat kita amanah nggak sih jadi orang nih ngelola bisnis dengan baik nggak sih gitu ya. Baik, boleh dibantu untuk di mute all dulu ya biar yang lainnya ketika masuk tidak bersuara. Kemudian aku tolong dijadikan co-host biar aku bisa share slide-nya. Hai Mama Harani, selamat datang. Cerah ya hari ini ya, Masya Allah di daerah-daerah yang banjir, Allah segera surutkan ya air secukupnya dan penuh keberkahan ya teman-teman ya, Masya Allah. Boleh, oke, sudah. Sekarang aku menunggu untuk bisa share screen ya. Itu Ya, kayaknya salah klik orang, Mak Septian yang dijadiin co-hostnya. Oke. Sebentar Mak. Siap. Teman-teman boleh ketik di chat sambil menunggu ya. Aku pengen tahu teman-teman saat ini merasa kendala dalam bisnisnya apa sih dalam jualannya. Boleh ketik dong di chat sayangku. Oke. Sekalian absen ini siapa aja yang hadir? Boleh, ada Hoka dari Semarang, Mak Devi, Mak Vina, Salsabil ya, Mbak Salsabil, Mbak Desi, siapa lagi nih ya? Ada Mbak Rachel, Galeri Hana, Mak Intan Tri ya, Mak Lia, AVT NS, siapa ya nama panggilannya ya?
Mbak Intan, Mbak Mariana, Mbak Dwiki, Mbak Heni, Mbak Reni, Mbak Fitri, Mbak Diana di Bogor, Mbak Dinda, Anita. Bogor juga katanya lagi itu ya, deres banget ya. Airnya Mbak Anita, Mbak Siti Nuriyah, Mbak Arin. Coba. Mbak Maharani, menarik pembeli Mak sebanyak-banyaknya dari Sulawesi Selatan. Oke. Mbak Devi, kendala terbesarnya modal, terus pembagian waktu antara kerja di rumah sakit, ngurus jualan dan ngurus rumah. Oke. Sedikit intro dulu ya. Sebelum kita bahas ke materi intinya sambil nunggu teman-teman yang lain juga chat ke sini. Sebenarnya modal itu tidak lagi harus berada di kosakatanya kita. Kalau di sini Mbak Devi kendalanya adalah kendala terbesarnya modal. Mungkin tentunya ujung-ujungnya adalah modal duit ya, benar nggak sih? Ujung-ujungnya adalahnya modal duit nih. Nah, ini aku mau kita samakan persepsi, kita samakan sudut pandangnya tentang modal, bahwa Allah tidak akan kasih kita modal besar kalau kita ternyata belum siap untuk bisa mengelola uang yang besar. Gitu. Jadi berapapun modal secara rupiah ataupun kebendaan yang Allah kasih sekarang, Mbak Devi Allah kasih cuma 500.000 sekarang, kita harus mengimani bahwa itu adalah modal terbaik dan terpantas bagi diri kita saat ini. Ya, makanya dalam Islam ada rukun iman tentang kodo dan kodar. Kalau kita terus melihat yang nggak ada, itu akan menghambat kita untuk melakukan berkreativitas, untuk melakukan amanah yang sudah dititipkan oleh investor kita, yaitu investor kita satu-satunya yaitu Allah, yang Allah mau melihat, wah ini Muri dikasih 500.000 bisa jadi apa? Gitu ya. Oh 500.000 ternyata diolah dengan sekreatif mungkin, sebulan ini bisa jadi 5 juta nih. Wah, boleh nih. Sekarang Allah akan invest lagi, lebih besar lagi. Karena Allah merasa percaya sama kita dan merasa apa yang diberikan sama Allah itu bukan sebuah musibah. Banyak nggak sih orang yang mendapatkan harta benda, tapi ternyata itu sebenarnya adalah ujian. Banyak ya kayak gitu ya. Apa bahasanya kalau gitu istilahnya? Istidrat. Istidrat bukan, Mak? Ya istidrat gitu ya. Justru itu yang bikin kita terlena banget, sebenarnya itu siksaan sebenarnya gitu ya, hati kita kering, kemudian kita lupa gitu kan ya. Nah justru Allah itu benar-benar ngasih tuh yang udah pas banget sama kita. Dikasih 500.000, dikasih 1 juta itu udah paling pas tuh. Nah lagi-lagi Allah akan melihat kita segimana sih kita amanah dan kreatifnya terhadap modal yang 1 juta tadi itu. Kalau itu bisa dikembangkan lagi, wah ini berarti udah siap nih untuk amanah yang besar. Bagaimana bisa dikasihkan amanah 1 miliar kalau kita penjualannya aja belum bisa, laporan keuangannya aja masih berantakan, duitnya masih kecampur sana sini, masih gampang baper dengan 1-2 orang reseller kita yang kabur, masih gampang baper dengan konsumen kita yang cancel order ya, dan PHP gitu kan ya. Bagaimana bisa menghandle 1.000 konsumen per hari? Konsumen yang sedikit aja kita masih baper. Nah, jadi saking Allah sayangnya sama kita belum dikasihin bisnis yang besar. Karena bagi Allah, aduh kasihan ya Muri kalau 1 hari harus jawabin 1.000 chat, nanti pasti capek banget deh, malah jadi sengsara hidupnya, udahlah chatnya sehari 10 aja. Nah, ya kan, baru dikasih konsumen sedikit aja kita bapernya luar biasa. Nah, jadi persiapan diri kita terhadap amanah-amanah nanti besar yang akan Allah titipkan, itu sudah harus kita lakukan sebenarnya. Ya, amanah terhadap mengelola uang 500.000, amanah nggak sih? Laporan keuangannya ada nggak sih? Gitu. Amanah terhadap 1-2 karyawan, kita juga udah gampang baper, udah gampang marah, gampang emosian dengan 1-2 karyawan yang rese. Bagaimana kita bisa dapat diamanahi 1.000 karyawan? Ada salah satu kenalan saya, brand fashion juga, depannya N ya, itu 1 bulan gajiannya itu buat karyawannya itu 1 miliar. Luar biasa. Bisnisnya mulai mereka tuh tahun 2008 kalau nggak salah. Itu luar biasa banget ya, gajiannya aja 1 miliar 1 bulan gitu. Nah, berarti beliau sudah sangat amanah tuh menurut Allah tuh, karena orang finance-nya sudah ada, orang accounting-nya sudah ada gitu, kebayang ya. Kita bayangin dikasih uang sebanyak itu kayaknya bakalan ganti mobil, jalan-jalan ke Turki gitu kayaknya ya. Ya, teman-teman ya, jadi semangat gitu ya, semangat. Modal itu bukan kendala. Modal itu sudah cukup sesuai dengan apa yang sudah Allah titipkan sekarang, ya. Jadi tantangannya apa? Tantangannya bagaimana mengelola sekarang yang ada menjadi berlipat ganda, gitu ya. Oke.
Selanjutnya, penjualan menurun. Sudah coba broadcast per hari 2 grup, 1 grup isi 50 orang, hasilnya hanya sold 3. Berarti kita pakai hitung-hitungan nanti. Kalau dari 50 lakunya 3 orang, berarti supaya kita laku 30 satu hari berapa? Ya tinggal 50 kali 10. Mau nggak mau sekarang kayak gitu ya, gitu. Lanjut. Maknur, terkendala iklan. Bingung sekarang Instagram setiap nge-share iklan di story yang lihat cuma beberapa orang doang. Oke. Siap. Itu berkaitan dengan algoritma sosial media yang sekarang ya itu udah banyak banget perubahannya ya. Masya Allah. Oke, aku izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah berikan pemahaman yang baik dan keberkahan ilmunya ya. Ma Erni nanya, MH Manajemen, SKO, dan Harmonis apa Ma bedanya? Baik, mungkin kita kenalan dulu buat teman-teman yang belum pernah live Zoom sama Muri ya. Raza itu aku mulai tahun 2011 ya. Kemudian ada Raza Co. Di sini aku membuka kesempatan buat teman-teman aku untuk kita joinan yuk, kita kerjasama yuk gitu ya. Jadi ada sekitar 30 brand yang kami coba bantu jualin saat ini. Lalu ada SBO, Sekolah Bisnis Online, ini kami mulai tahun 2013. Yang sekarang alhamdulillah kayaknya sudah lebih dari 30.000 tiket kelas terjual. Lalu ada SAO, Sekolah Admin Online, yang ini di bulan awal November ini ada. Jadi kami akan membantu training karyawannya teman-teman. Jadi teman-teman punya karyawan marketing misalnya, belum paham nih TikTok tuh harusnya digimanain sih. Nah itu kita ada pelatihannya nanti di bulan awal November kalau nggak salah. Lalu kita juga ada training bagaimana sih membuat karyawan kita itu kompak, loyal, produktif, ngejar target gitu kan ya. Sistem ngurusnya tuh kayak gimana sih memacu mereka untuk ngejar target. Nanti kita ada di SAO itu bagaimana membangun tim loyal dan produktif. Nah, kalau Yuka itu jasa pengelolaan sosial media. Kalau MH Manajemen tadi yang ditanya itu, kalau sekarang MH Manajemen itu kita untuk bekerja sama dengan korporat atau pemerintahan. Jadi sekarang MH Manajemen alhamdulillah lagi ada project dengan Pak Sandiaga Uno untuk kami diminta untuk pendampingan, bahasanya kalau di mereka. Pendampingan 200 UMKM di Sumatera Selatan. Di sini ada Sumatera Selatan nggak? Nah, itu kami lagi pegang ada 200 UMKM pendampingan selama 2 bulan ini dari ekonomi kreatif Pak Sandiaga Uno. Kemudian kalau SKO ini adalah sekolah keluarga online, jadi sekolah mirip-mirip sama SBO, cuma materinya berbeda. Kalau ini materi tidak ada kaitannya sama bisnis. Jadi materinya berkaitan dengan keluarga, tentang keuangan keluarga, tentang parenting, kayak gitu arah ke depannya. Saat ini baru ada tentang keuangan keluarga. Bagaimana sih membuat perencanaan keuangan keluarga untuk kesejahteraannya kita. Selanjutnya ada Harmonis. Silakan nanti teman-teman yang pakai Android bisa download hari ini mumpung masih gratis. Ketiknya Harmonis pakai Z kayak gini ya. Nah, di Harmonis ini qadarullah ya, Allah takdirkan aku ketemu sama orang IT pinter banget. Jadi beliau bikin aplikasi bagaimana untuk membantu nih kita nih mama yang punya penghasilan supaya bisa ngelola dengan baik. Jadi ini untuk pribadi. Nah, ini Harmonis ini juga cocok buat yang couple. Misalnya Mbak Maharani sama suami gitu kan ya, ini punya pengeluaran kan masing-masing, pencatatan itu bisa digabungin di satu aplikasi, meskipun 2 handphone yang berbeda. Jadi handphonenya Maharani dengan handphonenya suami itu nanti connecting tuh si laporannya, gitu. Jadi kalau Mbak Erni ada pengeluaran, nanti suami tahu ya gitu ya. Atau misalnya kita mau rencana bikin tabungan pendidikan anak-anak nih, butuh uang sekian-sekian, nanti kan ditabung tuh. Nah nanti itu kita pantau terus cara tabungannya bagaimana, itu kedua belah pihak jadi tahu. Ketik ya, cari di Harmonis, ketiknya HARMONIZ pakai Z ya. Nah itu boleh silakan nanti di-download. Oke, nah AWP itu Associate Wealth Planner itu aku ambil sertifikasi untuk bagaimana pengelolaan keuangan rumah tangga, perencanaan. Jadi Wealth Planner perencanaan kesejahteraan keluarga aku ambilnya yang syariahnya. Nah dari situ aku jadikan aplikasi di Harmonis kita. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, yang mau dibahas hari ini adalah bagaimana sih strategi meningkatkan penjualan. Kalau kita ngomongin cara meningkatkan penjualan, meningkat dari berapa sih? Nah, kan gitu ya. Mau meningkatnya semeningkat apa sih gitu. Nah, sama dengan kalau kita mau misalnya, yuk kita jalan-jalan gitu. Yuk gitu, jalan-jalan kemana? Ya ke perempatan depan rumah deh gitu ya. Atau mau ke Turki misalnya gitu ya. Itu kan beda persiapannya, benar nggak?
mau jalan-jalannya ke tanah suci itu beda lagi persiapannya. Mau jalan-jalan ke Afrika itu beda lagi persiapannya. Maka ketika kita nanti ngomongin, Mamuri aku gimana sih bikin perencanaan pemasaran, gimana sih strategi pemasaran, nanti dulu. Sebelum mikirin perencanaan, sebelum mikirin strategi, ini mau kemana sih kita? Mau ngapain sih? Kan gitu ya. Yang dikejar apa sih sebenarnya gitu. Berapa yang harus kita kejar? Nah, kita harus tahu itu dulu teman-teman. Ya, kita harus tahu itu dulu. Nah, berarti kan tadi kalau tadi ngomong Mbak Muri aku udah broadcast atau udah share ke grup 50 orang yang closing 3 gitu. Berarti sebenarnya aku harus share ke berapa orang sih? Nah, dari bagian ini nanti teman-teman akan tahu. Ya, Mbak Irni di sini ada DB ya? Ada, Mbak. Tapi di sini sistemnya seperti grosir. Oke. Sistemnya Jadi grosir ya, baik. Berarti kan kalau makin banyak teman-teman makin banyak diskonnya ya. Tapi juga kan teman-teman harus punya pasukan penjualan nih. Ya, reseller-reseller. Menggunakan bagian ini, teman-teman jadi bisa tahu. Berarti aku butuh berapa reseller ya untuk penjualan aku segini. Gitu asiknya nih si bagian ini. Ya. Nah, untuk itu kita mulai tidak dari atas. Kita mulai dari sini. Oh, ini ya. Nah, kita mulainya dari sini, dari pojok kanan bawah. Ya, di pojok kanan bawah ini, teman-teman nanti harus tahu, aku tuh mau margin berapa. Margin itu apa sih? Margin itu selisih antara omset dikurang dengan HPP. Sama dengan margin. HPP itu apa sih? Nah, HPP itu karena teman-teman beli grosir di Khairin Hijab ya, maka HPP adalah harga belinya. Karena teman-temannya tok, berarti HPP-nya apa? HPP-nya adalah harga beli ditambah ongkir, ya kan teman-teman jualnya ada yang retail ke reseller, tambah apa lagi? Ditambah packing. Gitu. Hitung sampai nanti per piecesnya. Misalnya belinya 80.000. Ya, ongkirnya setelah dibagi per piecesnya kena 2.000. Untuk biaya packing 1.000 gitu. Terus teman-teman yang jualannya ambilnya partai besar, kemudian open reseller, lalu menyediakan reward buat para resellernya, berarti nanti di sini ada reward buat resellernya. Masukin aja sini. Misalnya aku mau nabung per penjualan aku kasih Rp2.000. Nanti untuk penjualan sekian, misalnya penjualan 500 pieces. 500 dikali 2.000 kan 1 juta tuh. Nah, untuk penjualan 500 pieces gratis 1 logam mulia seberat 1 gram. Nah, gitu. Nah, itu sudah kita anggarkan dalam HPP-nya. Sehingga total HPP kita adalah 85.000 gitu, teman-teman. Sederhana ya, ini buat teman-teman kan yang tidak produksi kan? Mak Lia, berarti minimal 10 grup bisa dapat 30 orang ya, Mak? Masya Allah, sip, Mak. Oke, nanti dulu Mak Lia, tenang, nanti kita akan hitung-hitungan ya. Nah, ketemu ya, ini HPP-nya. Berarti HPP-nya adalah 85.000. Jadi omset dikurangin HPP sama dengan margin. Margin itu buat apa sih? Oke. Ya. Oke. Margin itu buat apa? Margin itu nanti kebagi 2. Untuk biaya sama untuk profit kita sebagai business owner-nya, sebagai investor. Nah, permasalahannya biaya Anda berapa sebulan? Itu dulu harus tahu. Biaya perusahaan, bukan biaya pribadi. Terus gimana dong Mbak Muri kalau aku punya kebutuhan-kebutuhan? Oke, sekarang aku bantu hitungin. Sekarang aku bantu hitungin pakai ini dulu deh. Nah, di sini ya. Sekarang aku bantu hitungin. Tadi omset adalah ada HPP, kemudian ada margin. Margin dikurangin dulu biaya, baru kita ada profit, gitu ya. Kalau ada omset, amankan dulu HPP-nya teman-teman. Jangan dipakai buat makan, jangan dipakai buat bayar cicilan ya. Kan itu modal kita ya. Kalau HPP kita makan, ini yang menyebabkan barang habis, duit habis. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu?
Aduh, ntar ujung-ujungnya, ya tambahin modal dong ya, mau lebaran nih, loh modal kemarin gimana, udah habis. Nah gitu, itu namanya barang habis, duit habis, karena HPP-nya kemakan, makanya HPP-nya diselamatin dulu. Jadi teman-teman harus tahu HPP-nya berapa ya tadi ya, cara ngitung HPP-nya. Nah, selisihnya kan margin, tapi jangan dulu ngomong itu profit. Misalnya, wah aku setiap baju terjual, aku dapat profit 10.000. No, itu bukan profit, itu baru margin aja, profit margin. Jadi profit kotor lah gitu ya. Nah, harus dikurangin dulu biayanya. Biayanya berapa? Biaya untuk memudahkan ya, untuk memudahkan aku nih gitu. Untuk memudahkan aku memecah apa sih biaya, untuk merinci apa sih biaya, aku bagi dua, ada biaya tunai, ada biaya, oh ininya pen aku lobet, ada biaya, oh iya lobet, ada biaya tabungan sini ya. Aduh pen aku lobet, tabungan lah gini ya kira-kira teman-teman ya. Nah, teman-teman gini, kita pecahin nih ya, kita kekusutan isi kepala kita. Kita udah ngerasa profit, tiba-tiba bayar internet belum. Nah, gitu. Nah, caranya di biaya ini teman-teman gini, segala sesuatu yang kita bayar ya untuk biaya operasionalnya, yang kita bayar bulan ini itu kategorinya tunai. Segala sesuatu yang pasti kita bayar, tapi pada periode tertentu itu dikatakan sebagai tabungan. Ada yang per 3 bulan, per 6 bulan, per setahun. Misalnya apa? Software. Software keuangan aku bayarnya per 3 bulan, Mak Muri. Oke, berarti harga software tersebut dibagi 3. Lalu tulis di tabungan. Kita sekarang butuh mengetahui total selama 1 bulan itu berapa. Sebelum kita ngomongin, aku pengen naikin penjualan 2 kali lipat. Kenapa mau 2 kali lipat? Coba kenapa? Harusnya kan karena supaya profit sekian. Tapi tahu nggak harusnya penjualannya berapa supaya profit sekian? Nggak tahu, maka ini caranya supaya tahu. Kebayang ya? Gitu ya. Nah, jadi silakan dideskripsikan nanti tunai. Tunai apa aja? Ingat ya, segala sesuatu yang harus kita keluarin bulan ini juga. Contohnya, gaji. Mak Maharani kan kerja nih ngantor, tapi kan juga punya bisnis juga. Nah, silakan Anda mau minta gaji berapa dari perusahaan? Dari bisnis kita. Ya, Mak Vera juga. Mak Erni juga mau gaji berapa? Tulis di bagian tunai itu. Sehingga kita nggak ngambil-ngambilin uang perusahaan berlebihan atau tidak terkontrol. Nah, salah satu cara aku kontrol, aku ambil uangnya berapa, aku ambil dari situ. Misalnya Mak Muri gajian 5 juta per bulan, ya sudah gajian 5 juta per bulan dari si biaya tunai, tulis 5 juta. Terus gimana Mbak Muri kalau margin aku belum 5 juta sebulan? Ya udah jualan lagi sampai dapat. Benar nggak? Sesederhana itu kan loh. Kan Mbak Muri sudah digaji secara profesional oleh perusahaan, ya kerja dong sampai dapat orderan ya Kak. Nah gitu goalnya ya. Ya nanti kita akan pecahkan. Tulis dulu gaji mau berapa ya. Kemudian apalagi listrik, internet, kan tunai tuh masuknya tuh. Pemasaran, tulis pemasaran. Kalau di aku biasanya aku itu tulis budgeting pemasaran itu maksimal di 10% dari total margin. Jadi aku hitung dulu semua biaya itu kecuali pemasaran, tulis dulu tunai berapa, tabungan berapa. Tabungan itu sewa tempat, software. Karena kan misalnya sewa tempat bayarnya per 6 bulan, per setahun. Meskipun Anda di rumah sendiri online shopnya, tolong bayar sewa tempat. Ya, biar nanti kita profesional. Tulis itu sewa tempatnya. Misalnya kalau kira-kira di tetangga-tetangga aku nih rumah segini nih sewanya berapa. Oke deh, aku cuma pakai setengah rumah. Berarti bayarnya 500.000 deh sebulan. Tulis aja. Biaya sewa tempat 500.000 per bulannya. Biaya kebersihan, kemudian apa lagi? ATK, kemudian biaya tadi software udah ya. Kalau di aku masukin pengembangan bisnis. Nah, Mak Erni kan sekarang ada pelatihan-pelatihan nih, itu masukin. Kalau di kami masuknya biaya pengembangan bisnis. Tulis tuh budgetingnya sebulan kita mau nabung berapa untuk biaya pengembangan bisnis. Ada yang misalnya bulan ini kita kecil bayarnya, ada yang bulan depan kita banyak. Nah, jadi aku sistemnya akumulasi. Ya, jadi ketika udah tulis nih biayanya, tunai sama tabungan udah tulis semuanya, kan dijumlah tuh ya, dijumlah. Misalnya, untuk biaya itu 10 juta. Misalnya gitu ya. Terus teman-teman mau profit berapa? Aku mau profit 1:1. Yang artinya kalau biayanya 10 juta, aku pengen profit aku 10 juta. Boleh, tulis ya. Ini mohon maaf pen aku lobet nih.
Nah, jadi dari situ biaya tulis 10 juta, profit 10 juta, ketemu kan angka marginnya berapa? 20 juta. Nah, karena tadi ada anggaran 10%, kalau di aku anggaran 10% dari margin. Ini tidak baku ya teman-teman ya, ini tergantung strateginya teman-teman. Kalau aku cuma menganggarkan maksimal di 10%. Jadi margin 20 juta plus 2 juta untuk pemasaran. Jadi berapa marginnya? 22 juta. Ya, itu adalah margin yang kita kejar 22 juta. Nah, setelah itu baru kembali ke sini, bagian yang ini tadi. Di sini contohnya Mamuri 50 juta nih, contohnya ya. Nah, berarti total margin yang aku mau kerja tuh 50 juta. Jadi kita punya jawaban, kenapa Mamuri mau 50 juta marginnya? Karena biaya operasional bulan ini sekian dan aku mau profit sekian. Enak kan, bisa jawab kan? Jadi mau pencapaian itu bukan tebak-tebakan ya, kita sudah tahu ini untuk apa dan untuk apa gitu. Oke. Nah, misalnya karena teman-teman grosiran yang ngambilnya banyak sama Erni ya, dapatlah margin 25%. Teman-teman fokus, Mamuri aku mau fokus jualan retail, boleh? Hajar nih jualan retail, teman-teman dapat 25%. Berarti ini kita ngitungnya dari bawah ya, warna hijau ya, dari kanan bawah. Aku ajari cara membacanya. Jadi untuk bisa dapat 50 juta marginnya, kita jualan produknya misalnya, si marginnya dapat 25%. Jadi aku beli ke Ma Erni 75.000, aku jualnya 100.000. Ya, itu kan 25% tuh dapatnya ya. Maka dikatakan 25%. Sehingga omset dari penjualan produk aku yang harus aku kejar adalah 200 juta. Kebayang ya, adalah 200 juta. Nah, sekarang pindah ke geser yang warna orange-nya. Orange apa coklat ya, kira-kira gitulah. Ya, yang warna coklatnya nih. Nah, kita sekarang tugasnya teman-teman mendata. Konsumen Anda sekali belanja itu berapa rupiah? Ya, itu harus punya datanya rata-rata berapa. Pak Muri ini rata-rata misalnya jualan bajunya harga 50 ribuan ya, misalnya. Baju anak nih 50 ribuan. Rata-rata belinya 2 Mbak Muri. Jadi 2 itu dikali harga ecer 50 ribu jadi 100 ribu. Oke, tulis gitu ya. Silakan nanti teman-teman tulis rata-rata penjualan. Jadi rata-rata penjualan adalah rata-rata dari semua nilai transaksi konsumen Anda, satu invoice itu berapa? Ya, kayak kita nih ke Indomaret, ke Alfamart sekali belanja sekresek tuh berapa sih harganya gitu ya. Nah, itu dikali konsumen-konsumennya kemudian dibagi rata. Misalnya total pembelanjaan untuk 10 orang adalah 1 juta. Maka 1 juta dibagi 10 ketemu angka 100.000 gitu rata-ratanya ya. Selanjutnya yang di atasnya adalah teman-teman harus punya data dan harus menghitung jumlah transaksi. Si konsumen kita itu sebulan berapa kali balik. Nah, itu dikatakan jumlah transaksi. Misalnya nih, Mak Vera hari Senin ke Indomaret temenin anaknya jajan es krim. Nanti hari Jumat disuruh ke Indomaret lagi sama suaminya untuk beli cukuran jenggot. Nanti di pekan depan beli minyak goreng. Nanti pekan berikutnya lagi nyari beras. Berarti 4 kali tuh sebulan tuh. Kebayang ya? Nah, itu dikatakan jumlah transaksi. Jadi sebulan itu berapa kali balik. Nah, teman-teman yang misalnya punya reseller, sebulan itu reseller Anda berapa kali transaksi? Mbak Muri, reseller aku kira-kira 2 hari sekali lah, misalnya gitu ya. Teman-teman jualan dari hari Senin sampai hari Sabtu, minggunya libur, berarti ada 26 hari kerja. Ya, sebulan ada 26 hari kerja. Reseller kita belanja 2 hari sekali. Hari ini dia ada orderan, besok nggak ada. Besoknya ada orderan, besoknya nggak ada. Maka dikatakan 13 kali transaksi. Kebayang? Dalam sebulan. Atau Mbak Muri bisanya reseller aku itu ordernya sebulan 2 kali, ya tulis aja 2 kali. Nah, itu kita masukin jumlah transaksi. Ya. Selanjutnya, jadi cara menghitungnya 200 juta dibagi 100.000 dibagi 2. Nanti hitung pakai kalkulator, ketemulah angka 1.000. Ya, kebayang itu ya. Selanjutnya kita pindah ke yang hitam. Nah, si pelanggan itu 1.000 tadi itu conversion rate-nya. Nah, tadi kan ada tuh, bentar ya. Mak Lia. Mak Lia ya. Nah, kata Mak Lia ini tadi 2 grup, 1 grup isi 50 orang. Berarti itu kan 100 orang ya. 50 kali 100, 5 kali 2 100. Dari 100 yang closing 3. Artinya berapa persen nih? Kalau 100 closing 10 kan berarti berapa? 10%. Kalau 100 closing 3 berarti 3%. Ya kan?
100 orang yang kita tawarin, 3 yang beli, maka dikatakan 3%. Silakan isi di bagian conversion rate itu 3%. Dari situ, kalau kita butuh 1.000 pelanggan, tapi 3% yang closing, berarti kita harus berapa pelanggan? 3.000 calon pelanggan. Ya? Nah, ini Mak Lia. Ya, jadi Mak Lia harus chat dengan berapa? 3.000 orang. Benar nggak? Ulang ya. 1.000 adalah 3%-nya. Oh, salah. 1.000 dibagi 3 dikali 100. Coba, tolong bantu pakai kalkulator. 1.000 dibagi 3, kan ketemu tuh 1% ya, dikali 100 sama dengan 100%-nya. Temu? 1.000 dibagi 3 kali 100 ya, Mak? Ya. Ini keluarnya 33.000. Yes, berarti Mak Lia harus chat ke 33.000 orang dalam waktu 1 bulan. Chat ke 33.000 orang dengan conversion rate-nya 3%, berarti ada 1.000 pelanggan. Pelanggan itu artinya orang yang udah bayar ya, transaksi ya. Dari 1.000 orang ini, jadi cara bacanya gini, kita butuh 33.000 orang, kan pertanyaannya gimana cara nyarinya gitu ya. Kita butuh 33.000 orang, conversion rate-nya 3%, maka ada 1.000 orang yang beli bulan ini. 1.000 orang beli, itu dia sebulan 2 kali balik. Dengan masing-masing penjualannya, pembeliannya 100.000. Sehingga kita punya omsetnya 200 juta. Lalu kita dapat marginnya 25%. Karena kita beli 75.000, kita jualnya 100.000. Ketemu deh 50 juta marginnya kita. 50 juta misalnya, tadi biaya pengeluaran kita 20 juta atau 25 juta, kita dapat profit bersihnya 25 juta. Gitu cara ngitungnya. Kontaknya baru 2.100, ya berarti apa yang harus dilakukan? Berarti mencari database baru. Berarti untuk meningkatkan penjualan nggak bisa cuma share grup WA, pasang status WA, nggak bisa kan? Berarti PR-nya sebenarnya bukan tentang pasang status WA, tapi apa PR besarnya? Mencari kontak baru gitu. Iya betul, 33.000 masuknya di kolom calon pelanggan. Ya, berarti akar masalah kita bukan tentang kita pasang status WA Mak Muri pasang status WA berapa kali ya? Bukan tentang itu, tapi database Anda apakah sudah 33.000 gitu kan? Nah, maka kalau supaya lebih hemat bisa di sini. Ya, di sininya. Coba nih aku kosongin. Coba teman-teman simulasi. Aku minta tolong ya. Ini mohon maaf pen aku ini habis. Misalnya tadi kita pakai angka yang realnya, tadi kita butuh 22 juta ya. Marginnya berapa persen sih, Mak? Kalau ngambil di Mak Erni jual lagi? Coba teman-teman yang lain coba cerita ke aku. Kalau beli produk di Mak Erni, teman-teman itu jualnya harga berapa sih? Berapa persen bisa dapat marginnya? 10% atau lebih? Silahkan. Misalnya belinya berapa? Diskon 25-30%. Nah, 22%, oke. Yuk kita tulis di sini, boleh. Marginnya 22%. Setelah dikurang-kurangi tadi itu ya Maya ongkir, ya packing, ya good. 22%. Coba kita simulasi yang mirip-mirip nih sama realnya nih misalnya. Oke. Berarti cara hitungnya 22 juta dibagi 22, Mak. 22 juta dibagi 22 dikali 100. Ini kebetulan sama ya angkanya ya. 100 juta ya. Benar nggak? Kan 22% ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah omset teman-teman udah 100 juta atau belum? Kalau belum, ya berarti harus dapat 100 juta ya, supaya kita dapat marginnya 22%. Dan totalnya 22 juta. Oke, di sini kita tulisnya 100 juta. Oke, nah dari pelanggan Mbak Devi atau teman-teman yang lain, satu konsumen ya, terserah ini mau kita simulasinya reseller atau apa nih. Rata-rata penjualannya berapa? Sekali invoice, silahkan. Kalau retail tulis retail, kalau reseller tulis reseller ya.
Oke, sambil menunggu teman-teman nulis, rata-rata penjualan ini bisa dinaikin nggak sih? Wajib dinaikin. Contohnya gimana? Itu yang dilakukan sama, misalnya kalau yang di Indomaret nih, yang dilakukan sama Indomaret apa? Begitu kita udah sampai kasir, dia akan bilang gini, Ibu karena sudah belanja 50.000 bisa dapat tebus murah, gitu nggak? Bisa belanja Tenggo 5.000 atau belanja tisu cuma berapa, kan kayak gitu ya. Nah, itu adalah upaya mereka untuk meningkatkan rata-rata penjualan gitu, teman-teman. Perusahaan gede juga mikir tuh gimana caranya naikin penjualan, itu dengan cara seperti itu. Atau dengan cara nawarin pulsa, bener nggak? Meskipun kita kadang nggak closing ya gitu ya, kita nggak beli gitu. Tapi sering juga kan kejebak beli yang tebus murah itu kan. Beli 2 gratis 1 gitu ya. Atau ini cuma 5.000, bener nggak? Nah, itu strategi mereka untuk naikin penjualan. Itu dikatakan strategi untuk cross selling. Jadi teman-teman penting banget untuk punya beberapa ragam produk. Ya, itu dikatakan cross selling. Cross selling. Jadi kenapa dikatakan cross? Karena bersilang gitu. Jadi tadinya misalnya beli gamis, kemudian kita tawarin sama kerudungnya. Tadinya beli gamis, tawarin sama ciputnya. Tadinya beli gamis, tawarin kaos kaki. Tadinya beli baju anak, tawarin sama madu gitu. Jadi kita tawarin cross selling, ya. Mak Maharani, Kak, Mak kalau mau dapat laba bersih 5 juta per bulan, bersih setelah biaya-biaya dikeluarkan, buatkan simulasi. Itu tergantung, tadi kan tergantung Mak Maharani biayanya berapa. Dibikin yang tadi aja. Oh gitu Yang ya? ininya. Yang ini biayanya. Kan profitnya jelas 5 juta nih, ya kan? Silakan dihitung biayanya, tunai apa aja, bikin listnya, tabungan apa aja, bikin listnya. Nanti ketemu angkanya. Aku nggak bisa jawab. Yang bisa jawab Mama Harani sendiri. Ya kan, berapa nominalnya? Punya admin nggak? Admin gajinya berapa? Kita gajinya berapa? Lalu di tabungan, saran aku masukin THR. Kita mau gitu. nanti ketika Ramadan mau ngasih THR-nya berapa, itu kita bagi nih. Misalnya kayak sampai sekarang belum punya tabungan THR, berarti total THR nanti akan kita berikan dibagi 6 bulan, kan tinggal 6 bulan lagi ya. Ya Allah cepet banget ya. Tinggal 6 bulan lagi nih. Misalnya kita mau ngasih gajian, mau ngasih THR nanti totalnya 6 juta misalnya ya. Berarti 6 juta dibagi 6 bulan. Berarti ada tabungan THR 1 juta per bulannya. Lalu kalau kami masukin penyusutan alat, depresiasi. Ya, jadi kalau di dalam penghitungan laba rugi itu ada depresiasi namanya. Masukin tuh alat kerja kita apa? Laptop, handphone, printer, ada rak, ada apa, itu dihitung tuh penyusutan alatnya. Ya, misalnya harga laptopnya 7 juta. Ini kayaknya kira-kira bertahan 3 tahun lagi. 7 juta dibagi 3 tahun, kemudian dibagi 12 bulan. Ketemulah tuh harga 1 bulannya. Misalnya harga 1 bulannya satu laptop 200.000. Mama Harani pakai 2 laptop, tulis 2 dikali 200.000. Lalu handphone adminnya ada berapa yang dipakai kerja, tulis. Misalnya untuk handphone, kalau handphone dia aku paling 2 tahun ya. Karena kan kita biasanya upgrade ya, pengennya upgrade terus. Jadi 2 tahun, kira-kira misalnya 200.000 nih. Handphone 3 kali 200.000, itu ditulis tuh di tabungannya. Sewa tempat ya, terus buat pengembangan bisnis, buat apa tuh ditulis semuanya. Tunai dan tabungan sudah digabung, ketemu ada angka biaya. Nah, biaya ditambah profit 5 juta itu margin gitu, Mak. Iya. Ya, jadi harus jujur dan profesional terhadap biaya tadi. Ya. Berapa kita itu? Selanjutnya, kalau biasa satu konsumen kita belanja satu, mulai sekarang haram hukumnya belanja satu. Wah, gitu ya. Harus minimal 2 atau 3 gitu loh. Nah, itu kita harus jago dalam cross selling. Ya, sehingga nanti ini akan memudahkan kita untuk tidak harus mencari calon pelanggan 33.000. Ya, akan sangat murah gitu. Kalau cross selling itu produknya berbeda. Tadinya gamis ditawarin sama kerudung, itu cross selling. Tadinya jualan baju anak, kemudian ditambahin madu anak suplemennya. Tadinya baju anak, sekarang ditambahin dengan buku anaknya. Pokoknya kan produk utamanya ini kan dari Hairin ya gitu ya. Di Hairin ada produk apa aja, Mbak Erni? Ada gamis, mukena anak, hijab anak, ciput anak, apa lagi ya, Mak? Sama kayak ada gamis couple-nya kok, lagi ngeluarin sesi yang Nah, tadinya cuma beli gamis aja tawarin sama ciputnya, gamis aja tawarin sama mukenanya, kayak gitu ya. Nah, itu dikatakan cross selling.
Ya, teman-teman juga saran aku tahu Mbak Erni sangat baik sekali, diperbolehkan teman-teman untuk menjualin produk yang lain. Nah, catatannya sebaiknya teman-teman fokus kepada satu kategori pelanggan. Ya, fokus kepada satu kategori pelanggan sehingga dalam satu kresek mereka bisa sekalian belanjanya. Yang harga produknya juga sesuai dengan marketnya Khairin Hijab gitu. Marketnya sama nih, misalnya untuk orang yang mampu beli mukena harga segini, gamis harga segini, kira-kira untuk suplemennya harga yang mana ya? Untuk buku anaknya kelasnya yang mana nih gitu. Sehingga ketika tadinya pelanggan yang Mama Harani ini pengen beli gamisnya, kemudian tawarin, ini loh buat nafsu makan anak, wah gitu. Ini loh mengandung omega 3, wah ini mengandung ginkgo biloba biar anak-anak gampang menghafal Al-Quran karena kan ada nutrisi-nutrisi otak bla 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 gitu. Kebayang ya? Nah, itu dikatakan cross selling. Sehingga yang tadinya cuma belanja 100.000, sekarang belanjanya jadi 200.000 nih misalnya. Ya, belanja jadi 200.000. Jadi ada metodenya cross selling, ada metodenya upselling. Kalau cross selling kita tawarin produk yang berbeda. Kalau upselling kita tawarin produk yang sama. Contohnya kalau kayak jualan abon ya. Misalnya nih, Bunda ini buat tambahan anaknya biar anaknya nafsu makan. Kan anak-anak kadang suka makan ya. Ini si abonnya tuh enak banget sehingga anak tuh kayak lahap gitu makannya. Itu boleh jualan gamis juga, jualan abon. Jadi abonnya sebagai pendamping dagangan kita. Nah, kalau abon ukuran kecil, lalu kita tawarin yang gede. Misalnya ukuran kecil 250 gram, kita tawarin yang 1 kilo. Nah, itu dikatakan upselling. Tadinya jualannya kecil, tawarin yang gede. Nah, kalau kerudung, tadinya kerudungnya 1, Bunda nih sayang banget Bun, ini sekilo tuh muat 3 kerudungnya. Beli 3 aja Bu, nanti kan warna ganti-gantian anaknya pakainya gitu ya, warna-warni nih. Nah, itu dikatakan upselling. Jadi dengan 3 warna, tapi produknya sama, itu upselling. Ya. Nah, faktanya teman-teman, kita pelajarin deh behavior atau kebiasaan dari audiensnya kita. Kan emak murid itu termasuk emak-emak pelit ya. Jadi misalnya anak aku pengen jajan nih GoFood nih. Bunda, aku pengen jajan, aku pengen GoFood gitu kan ya. GoFood nih 20.000. Terus ternyata kan sekarang ada biaya admin bla 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 ya. GoFood 20.000, biayanya 15.000. GoFood 20.000, biar 15.000 kayak mau bazir gitu ya. Kayak aduh nggak worth it banget sih gitu. Akhirnya apa yang aku lakukan? Akhirnya beli 20.000 kali 3. Jadi 60.000 kan, 60.000 ongkirnya 15.000 jadi kayak worth it gitu. Goyang ya. Nah, terhadap ongkos kirim tuh banyak juga yang kayak gitu kan, mak-maknya gitu. Jadi teman-teman jangan ragu untuk tawarin dengan upselling atau cross selling. Aduh Bun, ini sayang banget ongkirnya. Ini aja sekalian ya. Jadi kan yang ini free ongkir gitu. Kebayang nggak? Jadi ibu-ibu tuh akan ngerasa murah. Padahal itu kan malah lebih banyak ya jajannya ya. Tapi kan ongkirnya kan jadi lebih murah gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan metode tersebut, ada syaratnya. Kita pelajari metodenya Indomaret sama Alfamart nih. Ketika dia nawarin tebus murah, dia nawarin setelah kita nyampe ke kasir. Artinya ketika si calon konsumen ini baru keliling, itu kan dibiarin dulu ya sama karyawan Indomaretnya ya. Biarkan Mak Muri memilih apa yang dibutuhkan dan diinginkannya. Setelah itu udah fix nih, oke Mbak aku mau ini ya. Setelah lagi proses bayar tawarin, ininya Kak sekalian, ini Kak sekalian kan gitu ya. Tapi si konsumen sudah membuat keputusan dulu. Jadi seringkali ada kegagalan dalam melakukan cross-selling ataupun upselling ketika teman-teman melakukan penawarannya lebih awal. Jadi misalnya, ini aku, yang soalnya yang on cam cuma Mbak Maharani aja nih, yang lain on cam nggak ya? Nggak ada yang on cam ya. Nah misalnya Mbak Maharani nih ya, beli nih. Mbak, ini berapa? Mbak, ini ada pilihan ini loh gitu. Wah, banyak ya ternyata pilihannya. Nanti ya aku lihat-lihat dulu gitu. Kalau konsumen sudah mengatakan seperti itu tingkat closing-nya semakin menurun. Kenapa? Ketika dia sedang memilih-milih dulu, itu sosok Muri sebagai konsumen ini dia dibombardir dengan iklan, benar nggak? Ada pilihan-pilihan yang lainnya gitu. Sehingga bisa jadi tingkat closing ke kita itu akan kecil. Dan juga ketika dia dapat banyak pilihan, itu ada yang namanya paradox of choice. Itu ada di ilmu psikologinya, paradox of choice. Jadi dia malah bingung karena saking kebanyakan pilihan, benar nggak? Duh aku bingung, semuanya bagus, benar nggak? Yang akhirnya jadi nggak jadi beli.
Pernah nggak sih kita sebagai konsumen kayak gitu? Kita mau makan di restoran, menunya banyak banget. Aduh, aku bingung ya yang mana ya gitu. Seringkali pada akhirnya ada yang kayak recommended, benar nggak? Chef choice gitu kan ya. Mbak, yang best seller di sini mana? Yaudah aku itu aja deh. Kayak gitu ya kadang ya. Nah, itu namanya paradox of choice. Jadi jangan teman-teman melakukan cross selling ataupun upselling di awal. Ketika dia nanyain produk A, jangan tawarin produk apapun. Fokus aja ke produk A itu. Oh ya Mbak, yang ini anaknya usia berapa, berat badannya berapa, oh ini ukurannya ini gitu. Biarkan dulu dia, oke Mbak, aku mau yang ini ya, boleh Mbak minta alamatnya gini-gini, udah nih. Oke Mbak, ini ya harga barangnya sekian, ongkirnya sekian. Mbak, ini ada loh kerudungnya yang matching sama gamisnya, misalnya gitu. Mbak, aku lupa, ini aja sekalian sama ciputnya, jadi matching nih sama kerudungnya. Sayang kan ongkirnya, nah gitu. Anaknya usia berapa Mbak? Wah ini pas banget nih, anak kelas 6 SD kan mau naik-naikan kelas ya, ini kita kasih suplemen otak, misalnya gitu. Tapi itu nanti, setelah dia sudah deal, mau produknya apa. Kebayang ya, sehingga dia tidak ada kebingungan dalam memilihnya. Ya, sama seperti tadi di Indomaret, biarkan Makmuri belanja dulu, pilih dulu. Begitu udah sampai kasir, baru dikasih tawaran-tawaran berikutnya. Ya, karena takutnya nanti akhirnya dengan dia bingung gitu, aduh nanti ya Mbak aku lihat-lihat dulu gitu ya. Begitu lihat-lihat dulu keesokan harinya, Mak Vera chat Makmuri, Makmuri apa kabar? Aku ada baju lucu nih dari hari ini, ini. Oh yang mana gitu ya. Langsung itu akhirnya closingnya di Mak Vera. Padahal Mak Maharani yang mengedukasi. Gitu ya, jadi hati-hati semakin kita membuat mereka bingung, semakin mereka milih-milih, semakin banyak jeda waktu antara mengambil keputusan dengan milih-milihnya. Itu bisa diserobot dengan iklan-iklan yang lainnya. Selama kita masih bisa chat terus, hadapin chatnya. Ya, sampai dia menentukan sebuah pilihan. Nah, selanjutnya dalam jumlah transaksi, ini teman-teman, aku tahu teman-teman kita tuh gini, kenapa sih kita kalau buat di retail ya, kita penting banget untuk ngejagain pelanggannya kita supaya dia nggak kemana-mana. Sehingga nanti mau akhirin bulan depan launching lagi, dia ikat sama kita. Sehingga nanti kita bisa tawarin ke dia. Nah, faktanya juga teman-teman ya, kita realistis ya. Kalau Makmuri udah beli gamis anak bulan Januari, terus kemudian Maharani nawarin aku bulan Februari, itu kayaknya kecil kemungkinan buat aku beli gamis lagi, bener nggak? Januari, selama 12 bulan, setiap bulan Makmuri beli gamis untuk anaknya, itu kayaknya impossible banget, ya kan? Betul nggak? Nah, makanya yang harus kita lakukan adalah merawat pelanggan lama kita untuk tetap transaksi ke kita. Januari beli gamis, Khairin. Februari beli vitamin. Maret beli buku anak. April beli gamis Khairin lagi. Mei, vitaminnya habis, beli vitamin lagi. Kebayang ya? Juni beli sendal, misalnya gitu ya. Terus lagi yang lainnya. Kebayang? Aku pun yakin Mbak Erni pasti akan memberikan kesempatan kepada teman-teman, silakan jualin produk yang lain. Yang penting tadi pelanggan kita itu harus kita jagain untuk dia silaturahimnya ke kita terus. Faktanya aku nih ya sebagai netizen, sebagai emak-emak yang belanja, aduh aku pengen sosis, aku beli kemana ya? Ke emak ini aja deh gitu. Pada akhirnya aku nggak searching tuh. Nggak searching di status WA, aku nggak searching di sosmed, aku akan beli ke orang yang aku ingat, bener nggak? Ya kan gitu. Jadi penting banget untuk menjaga silaturahim itu sehingga selalu sama happy nih. Apa ke happy. Banyak kok konsumen-konsumen yang malas ribet orangnya. Kebayang ya? Karena aku gitu orangnya. Apalagi aku udah percaya sama happy nih. Kayak apa aja yang ditawarin happy aku trust aja gitu. Karena udah pernah transaksi sekali, 2 kali dan hasilnya memuaskan. Gitu. Jadi kita rawat pelanggan kita dengan produk-produk lain. Yang kita tahu kita realistis, kita nggak mungkin nawarin ke dia aja. Mungkin kalau tadi Lia bilang, aduh Makmuri aku punya kontak cuma 2.000. Ya, udah aku tawarin semuanya, anggaplah closing 10%. 200 gamis. Bulan depan dia beli gamis lagi si 2.000 itu enggak dong. Ya kan? Kan udah kita tawarin semuanya. Maka yang dilakukan apa? Itulah tantangan kita, percepatan untuk melebarkan pasarnya, melebarkan market baru makanya. Itu tantangannya kita. Oke ya. Mak Maharani, bagaimana menarik pembeli ke butik? Promosinya gimana biar barang restock juga laris? Bagaimana menarik pembeli ke butik? Oke, nanti ya. Nah, ini kita lanjut. Kita petain dulu yang ininya sehingga nanti kita tahu berapa yang harus kita kejar. Karena mau menarik 1 orang ke butik dengan mau menarik 2.000 orang ke butik, beda nggak strateginya? Beda.
Ya, nah jadi harus tahu dulu kita mau narik berapa orang. Karena harus menggunakan cara yang berbeda. Ya, misalnya karena tadi jumlah transaksinya misalnya sebulan 2 kali ya, atau kita sekarang ngomongin reseller deh. Ya tadi resellernya misalnya kalau reseller nggak mungkin marginnya 22% ya. Reseller paling marginnya kita 10% ya, benar nggak? Jadi masih 10%. Nanti bikin ya teman-teman, bikin simulasi seperti ini. Coba nih aku simulasikan. Misalnya tadi kita mau margin berapa? 22 juta ya. Tolong bantu dong hitung-hitungan juga. 22 juta kita jual ke reseller ya. Misalnya kita cuma dapat 10% nih. Ya, cuma dapat 10%. Berarti kita omsetnya berapa? 220.000. Ini kita untuk menghitung berarti kita butuh 220 juta. Kita butuh berapa reseller? Oke. 220 juta. Rata-rata reseller misalnya karena resellernya pada dropship nih ya, karena konsumen kita bajunya juga karena harga baju kita mereka dropship satu gamis kayak gitu ya misalnya ya. Misalnya 200.000. Ya, misalnya 200.000 nih. Nah, si reseller kita tadi hari ini ada orderan, besok nggak ada, besok ada, hari ini nggak ada gitu ya. Sehari satu is oke gitu. Berarti kita ada 13 transaksi. Misalnya gitu ya. Nah, tolong dihitung 220 juta. Nah, 220 juta dibagi 200.000 dibagi 13. 220 juta dibagi 200.000 dibagi 13. Berapa angkanya? 84,6. Ya, berarti kita butuh berapa? 85 reseller aktif, Mak. Gitu. Kan ini aktif beli ya. Nah, reseller. Ya kan? Permasalahannya, apakah semua resellernya Mak Maharani aktif? Enggak juga ya. Banyak yang bau cantik ya. Misalnya berapa nih resellernya yang aktif? 20% Mak Muri. Dari 10 orang, 2 yang aktif banget. Misalnya gitu ya. Nah, maka dikatakan 20%. Berarti 85 reseller aktif yang kita pengen. Ya, sama sih yang kelima. Ah, gini. Berarti hitungnya 85 dibagi 2 dikali 100 gitu. 85 dibagi 2. 85 ini ada 20%-nya. Berarti 100%, 100%-nya berapa? 425 ya? Bener nggak? Ya, Mak. Yes. Nah, berarti teman-teman harus punya 425 reseller terdaftar gitu. Nah, silakan nanti hitung masing-masing. Wow, berarti aku harus punya 425 reseller dengan keaktifannya 20%. Maka ada 85 yang aktif, masing-masing orang belanja 2 hari sekali dengan 200.000. Bisa dapat 22 juta. Gitu, Mak. Silakan dihitung. Tadi kan Mama Harani mau supaya profit bersihnya 5 juta kan. Nah, dihitung nih supaya 5 juta bagaimana? Dihitung, hitung gitu, Mak. Ketemu angkanya. Oke. Berarti kalau gitu, Mamuri faktanya aku baru ada 50 resellernya. Berarti gimana? Berarti 425 dikurangin berapa? 50. Berapakah itu? 375. Oke, kalau gitu, hai kamu anak marketing, tugas kamu bulan ini adalah bagaimana caranya mendapatkan 375 reseller titik. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya tim ya, punya karyawan, marketing atau tim penjualan, itu tidak diberikan, oke, hari ini kita balas chat ya, kita bikin konten ya. Enggak gitu. Jadi angkatnya bukan tentang bikin konten, tapi tentang 375 reseller, gimana caranya mereka daftar gitu. Ya, 375. Nah, berarti bikin kontennya berapa? Nah, itu nanti harus dipelajari. Ya, Ma Betty. Bolehkah kita itu memberikan diskon sering-sering ke customer, misalnya 1 bulan sampai 4-5 kali? Apakah berefek ke daya beli customer? Nanti kalau beli hanya nunggu diskonan saja, nggak semua konsumen kok beli karena diskon. Dan juga kalau kita nggak perlu amat, nggak usah kasih diskon sih. Benar nggak? Nggak usah kasih diskon. Kasih value lebih aja, nanti apa misalnya. Free ongkir se-Indonesia, boleh. Tapi dengan tanda bintang maksimal
5.000 per 100.000 penjualan gitu misalnya, kayak gitu-gitulah. Nggak harus kok pakai diskon-diskon. Ya pakai value-value ya. Baik, karena banyak faktanya di luar sana orang-orang yang beli nggak pakai nawar. Bener nggak? Ada loh yang kayak gitu. Ya, tapi mental kita juga ya, prasangka baik kita juga tuh dijaga banget. Ya Allah, berikan ke konsumen yang nggak pakai nawar, langsung gercep order, transfer, belinya banyak lagi gitu ya. Jaga terus prasangka baik kita ke Allah ya. Ya, jadi berpengaruh nggak sih kepada konsumen yang nunggu diskon? Bisa jadi ya, gitu ya, bisa jadi. Makanya nggak usah terlalu sering-sering itu aja, kasih diskon. Oke? Banyak kok orang yang beli karena butuh. Aduh, ini karena anak aku udah ngatung, besok mau ada pengajian, nggak ada bajunya. Itu juga ada, langsung beli-beli aja kok. Ya, orang yang beli sampai nawar sadis banget. Lepas aja, dia bukan target marketnya kita. Gitu aja. Ya, dia bukan target marketnya kita cuma dapat capek doang. Jangan, sayang. Oke, lanjut. Nah, kalau udah ketemu angkanya, misalnya ya, kita sekarang goalnya adalah gimana caranya jualan ke calon pelanggan nih. Ya, dengan goalnya 385. Maka, tugasnya teman-teman baru ke sini. Mana nih? Mak Devi, cara hitung-hitungan pemberian diskon itu gimana? Mengharap-harap untuk malah buntu. Nggak usah kasih diskon ya sebenarnya. Bagaimana menghadapi customer yang daya belinya menurun? Akhir-akhir ini pembeli itu kayak beli yang dibutuhkan saja. Misal butuh jilbab ya dibeli jilbabnya yang dia butuhkan, tidak beli yang lainnya. Nggak apa-apa. Kita kenali ya, kita kenali dan tugas kita membuat itu sebuah kebutuhan. Tugas kita memang itu orang-orang sales tuh kayak gitu, orang sales tuh. Gimana caranya kita ngerasa butuh? Pada zamannya kita juga nggak butuh handphone kok. Akhirnya kehidupan yang membuat kita jadi butuh handphone ya, dan penjual-penjual itu yang butuh handphone. Pada zamannya kita nggak perlu ganti-ganti handphone sering-sering ya gitu. Sekarang ada kamera phone ya yang membuat kita kayak butuh banget sih buat selfie untuk bikin menghasilkan foto yang glowing ya nggak sih? Ganti lagi handphonenya. Ya, jadi tugas kita adalah bagaimana menciptakan kebutuhan itu. Ya, menciptakan kebutuhan. Nah, itu tergantung kalimat, kalau di aku itu tergantung kalimat dari conversation-nya si lawan bicaranya kita. Oke, mohon izin aku belum nggak mendalami ke sana dulu materinya. Selanjutnya adalah ketika tadi kita butuh 375 ya, kita butuh ikutin ya. Wah, ini lumayan juga nih. Kita butuh 375 calon reseller ya. Nah, misalnya teman-teman mencari calon reseller yang beli 3 udah bisa jadi reseller misalnya gitu. Permasalahannya, apakah semua orang yang chat kita itu pasti mau jadi reseller? Pertamanya nanya-nanya doang ya, Mbak Devi ya, Malia ya, nanya-nanya nih. Nah, habis itu menghilang tanpa jejak kan banyak ya. Nah, misalnya kita anggap 10%. Ya, ini kita ngomongin sebulan ya. Misalnya kita anggap 10%. Berarti harus ada berapa chat? Anda butuh 3.750 chatnya. Ya, ini chat. Benar nggak? Nah, untuk menggenapi chat ini, itu adalah tugas tim penjualan. Bagaimana 3.750 chat ya, kontak aja cuma 2.000. Ya makanya tim penjualan kerjasama dengan tim pemasaran, harus mencari market baru. Kalau 3.750 chat, berarti kita butuh berapa konten? Ya nggak tahu, maka kita data nih. Permasalahannya orang udah baca kontennya kita, dia belum tentu chat kan, Mak, bener nggak? Cuma nonton doang, terus skip kan gitu ya. Misalnya kita lagi baik nih ya, kita anggap 10%. Dari orang yang baca, 10 orang yang baca, 1 yang kepo, akhirnya chat, bener nggak? Berarti kita butuh berapa? Kita butuh 37.500 orang yang baca postingannya kita, Mak, selama sebulan. Gitu. Permasalahannya lagi, orang kalau udah baca kontennya kita, kalau kita nemu konten kita belum tentu dibaca, benar nggak? Banyaknya kan di skip ya. Belum tentu dibaca. Ini kan tadi yang baca sampai selesai. Oh ini oversellernya nggak Yang baca mau gitu ya, kepo gitu. Nah maka kita butuh berapa? Kita anggap ini 10%-nya lagi. Ya, yang 10%-nya lagi. Berarti berapa? 375.000. Benar nggak? 10%-nya kan? Nah, 375.000 orang yang terjangkau dengan kontennya kita selama sebulan. Nah, dari sini teman-teman nanti bisa hitung.
konten aku, kalau satu konten itu yang nonton sekitar 200 orang, ya udah tinggal dibagi. 375.000 dibagi 200, berarti butuh berapa konten gitu. Jadi jumlah konten itu tidak ditentukan di awal, tentukannya di akhir. Kalau ternyata misalnya sehari jadinya 5 konten gitu ya, disebar nih, ada yang di TikTok, di Instagram, di Facebook, di WA dan sebagainya. Kita butuh 10 konten misalnya. Ternyata udah 10 belum juga memenuhi jumlah jangkauannya. Maka apa yang dilakukan? Bikin konten lagi. Jadi anak marketing itu bukan tentang berapa jumlah konten yang dibikin, tapi berapa dampak yang dihasilkan dari kontennya. Kita butuh dampaknya 375.000 orang nyimak. Dan 37.500 orang baca sampai tuntas. Dan ada 3.750 chat. Jadi anak marketing kalau misalnya dibagi nih, coba Erni 3.750 dibagi 26 hari kerja misalnya Senin sampai Sabtu. -144, Mak. Nah, berarti satu hari 164 chat. Wahai anak marketing, terserah mau bikin konten berapa, pokoknya harus 164 chat satu hari. Dan dari 164 chat itu, yang akhirnya mau transaksi jadi reseller itu 10%-nya. Berapa? Minimal 16-17 orang satu hari. Gitu. Jadi mau kontennya cuma satu, udah ada 16 orang yang jadi reseller, selesai. Jadi tidak ada berkaitan dengan jumlah kontennya, tapi dampak dari kontennya apakah sudah menghasilkan 164 chat. Kalau sudah, keren, nggak perlu bikin banyak-banyak. Tapi udah bikin banyak, tapi dampaknya belum sesuai, bikin konten lagi. Bahkan konten yang lama di take down, itu kami sering kayak gitu. Kita udah bikin konten nih, ternyata nggak bagus hasilnya, itu kita hapus aja. Kita bikin lagi yang lebih kreatif lagi, bikin lagi yang bisa memberikan lebih dampak lagi, gitu aja terus. Perubahan itu harus dilakukan. Maka kepada hasil itu adalah tujuan utamanya kita. Bukan kepada jumlah pekerjaan yang kita lakukan. Tapi jumlah dari dampak pekerjaan yang kita lakukan. Kita ikhtiar satu, tapi udah selesai, dampaknya bagus, ya bagus, udah selesai. Tapi udah ikhtiar 5, dampaknya belum bagus, belum sesuai, ikhtiar lagi gitu. Kebayang ya, Mak ya? Nah, jadi kalau tadi Mak Maharani bilang, gimana Mak mau cara meningkatkan penjualan? Ini dulu nih, dari angka-angka ini dulu nih. Wah, ini kita gimana caranya bikin konten yang engagement-nya bagus sehingga ada 375.000 nih orang yang mendapatkan jangkauan iklannya. Nah, bikin kontennya tuh kayak gimana? Nah, kalau di kami, ini kami bagi 2 nih. Kalau di sini kategorinya ini gimana ya? Ini kategorinya cold market. Ya, cold market. Cold market itu orang yang belum kenal Mama Maharani, orang belum kenal brandnya Khairin, orang yang belum tahu online shop kita, itu dikatakan cold marketnya. Maka dari sini kita bisa lihat nih, cold marketnya berapa? 375.000. Gimana cara kita menjangkau itu? Bisa kita kolaborasi ya sama brand lain, kita kolaborasi dengan distributor lain, kita gabung dengan komunitas, kita bikin konten di luar dari medianya kita. Jadi cold market itu tugasnya bukan posting. Kenapa bukan posting? Kalau posting berarti itu kan orang yang udah tahu kita. Follower kita kan orang yang udah tahu kita, benar nggak? Cuma belum tentu tertarik, kan udah tahu. Tapi tugasnya di bagian cold market ini adalah orang yang belum kenal kita. Para ibu-ibu yang punya anak tapi belum tahu brand kita. Kebayang ya? Nah, dari cold itu ke warm, ya warm itu tuh yang ada di media kita tuh udah tahu kita, tapi dia belum juga closing, itu warm. Nah, kalau di kategorinya sini conversion, ini kategorinya hot market. Orang yang udah tahu kita dan udah pernah beli, itu dikatakan hot market. Apakah persentase biaya-biaya disamaratakan ke semua produk yang kita jual? Mengingat produk kan untungnya ada yang besar, ada yang kecil. Biaya-biaya disamaratakan ke semua produk. Kalau biaya operasional bulanan itu kan tidak dibagi-bagi per produk, Mak. Itu secara keseluruhan biayanya. Jadi tidak ada kelekatan biaya terhadap pieces produknya.
Misalnya, kita punya 5 varian produk. Ini ada yang cuma dapat 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000. Ya, itu tidak kita lekatkan biaya-biaya. Yang kita lekatkan cuma di HPP tadi, ongkir nyetok, ya, itu dibagi berdasarkan jumlah piecesnya, berarti sekali pengiriman itu ongkirnya berapa, sama packing dan sebagainya. Sedangkan persentase biaya-biaya lainnya itu nggak dimasukin ke sini. Ya, Mak, itu global secara keseluruhan bulanan kita. Berapa biayanya? Oke, nah, berarti ya PR-nya teman-teman adalah, ya, cold market tuh gini intinya, catat ya. Cold market adalah mencari orang yang belum tahu kita menjadi tahu kita. Itu goalnya dari cold market. Kalau di kami, ini tugasnya tim branding. Bagaimana caranya orang yang belum tahu kita menjadi tahu kita? Kalau dia udah tahu kita, nanti dia kan kalau udah tahu kita berarti udah tahu IG kita dong, misalnya gitu ya. Nah, permasalahannya nanti nyambungnya gini di kategori dia sudah masuk ke warm market nih, udah tahu kita. Tantangannya bagaimana udah tahu tapi menjadi dari kalau itu dari belum tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi kenal. Ya. Dia baru kepo doang nih. Oh, ini tahu nih, tapi dia belum kenal deket sama kita, value produk kita, keunggulan produk kita gitu ya. Dari udah tahu menjadi kenal hingga tertarik. Apa itu tertarik? Tertarik itu kategorinya adalah chat. Nah, itu tugasnya tim pemasaran. Jadi tugas Anda mengisi berbagai media sosial Anda untuk membuat orang tertarik. Dia udah tahu kita, udah tahu, makanya dia udah follow kan, dia udah tahu kan, cuma dia belum tertarik. Nah, maka konten-konten Anda harus konten yang membuat orang segera ataupun tertarik. Tertariknya dalam banyak hal, misalnya tertarik karena value produknya, tertarik karena kelangkaannya, tertarik karena harganya, tertarik karena bonus-bonusnya, benar nggak? Tertarik karena dipakai sama artisnya. Nah, itu ditentuin tuh, orang tertariknya karena apa. Itu kategorinya warm. Nah, lalu kategori yang hotnya kita harus mikirin, oke nih orang udah tertarik, apa yang membuat mereka mau transaksi? Dan itu harus transaksi sekarang, secepatnya. Kita sebagai konsumen, kita harus punya jawaban nih ya, kita sebagai penjual. Kenapa aku harus order sekarang ke Mbak Devi? Kenapa nggak besok? Kenapa nggak nanti aja? Ataupun bahkan kenapa nggak ke toko lain? Nah, kita harus punya jawaban itu. Kalau transfer sekarang, Bun, ini nanti dapat gratis buku alamat surat. Nah, misalnya gitu ya. Kalau transfer sekarang, Bun, ini dapat subsidi ongkir. Tapi untuk hari ini aja, Bun, ya promonya misalnya. Nah, itu faktor untuk membuat mereka cepat untuk transfernya sekarang. Itu harus teman-teman pikirin tuh. Jadi, kalau di cold, apa sih yang membuat orang lain nggak tahu menjadi tahu? Berarti kita harus bikin sesuatu kegiatan, kolaborasi, kerusuhan ya, yang membuat orang lirik. Ih, apa sih Devi Shop? Ih, apa sih Maharani Shop? Ih, apa sih Vera Shop? Gitu loh. Berarti si cold market ini dia mainnya bukan di postingan kita. Kan kalau di postingan adanya di warm, orang udah kenal. Nah, maka di cold itu ngapain? Lihat di bagian bawahnya. Itu ada word of mouth, dari mulut ke mulut. Misalnya, bikin lomba mewarnai ya Bunda, live Zoom. Lucu banget ya, kayaknya kapan-kapan gitu. Bikin live Zoom, lomba mewarnai, jadi anak-anaknya sambil mewarnainya live ya Bunda. Karena kan kelihatan harus on cam ya Bunda ya. Anaknya jangan dibantuin, jangan terlalu dicerewetin, nanti anaknya stres. Live Zoom gitu. Ayo nanti hitungan berapa menit lagi. Ayo angkat hasilnya yang sudah. Silakan ya Bunda nanti fotoin hasilnya, kemudian nanti kirim ya ke nomor WA ini, misalnya gitu. Nanti akan dipilih berapa orang gitu ya. Ayo setor. Nanti dipilih gitu aja misalnya bikin event kayak gitu. Nah, itulah salah satu cara untuk mendatengin orang yang belum kenal kita supaya kenal kita. Hadiahnya disponsori oleh Khairin Hijab, misalnya gitu. Tapi itu lomba mewarnai untuk sekolah-sekolah tingkat, misalnya satu sekolahan ada 300 anak, ngapain dikumpulin offline ya nggak sih? Kan biayanya gede banget ya. Bikin aja lomba mewarnainya via Zoom, atau misalnya mereka download filenya, nanti mereka kirim foto, sekedar gitu aja. Kan yang penting kan awareness-nya, orang tahu dengan Maharani Shop.
Itu namanya word of mouth, dari mulut ke mulut tuh. Atau misalnya teman-teman ikut pengajian mana, teman-teman ikut komunitas mana, bikin event, bikin kolaborasi, bikin event parenting, bikin tentang bahas kalau goalnya ke retail berarti tidak berkaitan dengan bisnis, tapi kalau goalnya open reseller berarti harus berkaitan dengan bisnis. Misalnya bikin komunitas online shop, komunitas Bunda All Shop Depok misalnya gitu. Silakan bikin masing-masing. Misalnya Mama Harani di Sulawesi, komunitas Muslimah online shop Sulawesi gitu. Bikin komunitas. Yang tadinya nggak kenal kita, dia kenalnya gara-gara pengen gabung komunitasnya. Ayo ajakin teman-temannya ya, kita belajar bareng di sini gitu. Padahal goalnya apa? Goalnya Mama Harani open reseller. Tapi dengan cara kita bikin event-event berbagi dulu kayak gitu. Atau event pengajian khusus para bunda bekerja gitu ya. Bunda sibuk nih pengajiannya online. Kan susah ya waktunya, ada belajar tahsin, ada apa gitu. Nah, itu untuk merekrut, membuat orang yang belum tahu kita menjadi tahu kita gara-gara event tersebut. Kolaborasi dengan akun lain, Maharani Shop dengan Betty Shop, bikin live Zoom live IG bareng. Kan tukeran tuh penontonnya, ya nggak sih? Posting gitu ya, postingnya kolaborasi akun mana sama akun mana, bikin tebak-tebakan, bikin tips, bikin apa, kolaborasi postingnya. Follower dia lihat kita lihat follower dia, kayak gitulah. Nah, itu dikatakan cold market. Nah, di situ silakan teman-teman bikin perencanaan. Oke nih, selama bulan ini aku bikin program untuk cold marketnya apa ya? Entah bikin lomba kayak tadi ya, lomba mewarnai di depan Alfa misalnya gitu ya, bikin apalah gitu. Tapi ingat, kegiatannya itu bukan hanya ada di akun IG kita. Harus yang di luar akun sosmednya kita. Kan kita goalnya supaya mereka menuju akunnya kita kan. Nah, kalau udah masuk ke akunnya kita, baru bikin program lagi berikutnya. Oke nih, supaya mereka betah di IG kita, mereka mantengin postingannya kita, mereka ngeliatin story-nya kita, kontennya harus kayak gimana ya, gitu. Harus gimana kontennya? Lihat dulu goalnya apa, aku mau retail atau aku mau open reseller. Kalau kita mau open reseller, maka goalnya adalah kontennya berkaitan dengan tips bisnis. Tentang kepedihan, misalnya, mohon maaf nih ya, misalnya, tiba-tiba nauzubillah suami meninggal, kan banyak ya kisah-kisah saudara kita, tetangga kita yang jadi single mom ya di saat yang tidak ada yang siap ya kayaknya ya, nauzubillah ya. Tidak ada yang siap gitu kan ya. Nah, itu sharing-sharing kayak gitu. Diangkat topik-topik kayak gitu biar para bunda-bunda punya kesiapan secara finansial. Terus apalagi misalnya angkat ketakutan mereka tentang betapa akan ada resesi, akan ada PHK gitu. Yang masih kerja kantoran udah mulai bersiap punya usaha sampingan. Jadi kalau goalnya open reseller yang diangkat kayak gitu-gitu kontennya. Ya, sederhananya kalau aku ya, itu ada dua, pain atau hope. Kesedihan atau harapan, itu yang diangkatnya. Jadi kalau di harapan tuh kayak ngejual mimpi ya, misalnya, aduh enak ya Bun ya punya penghasilan sendiri, mau beli skincare nggak usah minta suami, hahaha gitu misalnya kan. Ayo bunda-bunda semangat punya penghasilan sendiri, jadi kalau apa-apa nggak perlu minta suami, kan itu ya, itu hope namanya. Konten-konten yang berkaitan dengan hope. Nah, konten-konten yang berkaitan dengan pain, dengan penderitaan, diceritain yang sedih-sedihnya. Yang sedih-sedihnya, aduh, segratis-gratisnya sekolah negeri tetap aja ya ada biaya-biayanya gitu kan. Ayo Bun, kita punya tabungan pendidikan anak-anak, misalnya gitu. Atau tentang biarin aja deh harga bensin naik, yang penting ikhtiar kita naik. Ayo semangat Bunda, kita punya penghasilan sendiri. Bodoh amat harga naik, karena kita ngoceh juga nggak ngaruh kan. Ayo, yang penting kita jualan aja nih sekarang, misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau goalnya berkaitan dengan open reseller. Kalau udah kontennya kayak gitu, sebenarnya gini, konsumen itu kalau dia mau jadi reseller, sebenarnya value utamanya bukan pada keunggulan produknya. Terkadang kita juga kan kalau bukan untuk pakai anak sendiri, kita jualan produk, kan kita nggak terlalu idealisme terhadap value produknya ya. Ada duitnya nggak nih gue jualan ini? Khairin hijab aku dapat profit berapa ya, kan gitu ya Mak ya. Nah, jadi ujungnya kan duit kan. Nah, maka value itulah yang banyak-banyak untuk teman-teman bikinin kontennya. Nah, setelah itu pikirin tuh strategi hotnya. Hotnya itu ada dua. Gimana caranya pelanggan baru cepat transaksi dan gimana caranya pelanggan lama transaksi lagi.
Kalau pelanggan baru supaya cepat transaksi, maka teman-teman harus pikirin apa sih yang bikin mereka itu harus transfer sekarang juga. Berarti ada value-value-nya. Iya Bunda, kalau hari ini transaksi, kalau Bunda beli 1 lusin itu gratis 1 pieces. Wah, misalnya, tapi cuma berlaku hari ini aja. Nah, itu memacu mereka untuk mau transaksi sekarang. Padahal besok kita melakukan promo yang sama, tapi dengan strategi yang berbeda. Misalnya kalau untuk besok udah nggak bisa Bun, besok itu harus minimal 15 pieces, misalnya gitu ya. Besoknya lagi kita berubah lagi, turunin lagi jadi 12 pieces, sehingga copywriting-nya kita bisa, kan orangnya kan juga beda-beda kan. Ayo Bun, sayang loh kalau sekarang tuh minimal 12 pieces, kalau besok itu minimal 20 pieces. Jadi membuat mereka, tapi nggak boleh bohong ya. Intinya kita bikin program-program apa yang menekan mereka untuk segera transfer hari ini juga. Ingat ya, semakin mereka menunda, semakin banyak iklan yang masuk ke dia. Jadi dia banyak pilihan nanti. Bayangkan, ya aku udah terlanjur daftar reseller sama Mak Devi nih. Ya udahlah, udah terlanjur ya. Padahal nanti Mak Vera ngasih value yang berbeda misalnya. Tapi karena udah terlanjur sama Mak Devi, ya sudah, kan akhirnya udah terlanjur closing kan. Jadi pikirin tuh apa strateginya supaya mempercepat dia mau transfer. Nah, tadi yang kedua, yang pertama kan konsumen baru. Nah, yang kedua, bagaimana pelanggan lama ini supaya mereka mau order lagi gitu. Maka yang dilakukan adalah, kalau reseller ya, kalau ngomongin reseller nih, teman-teman jangan malpraktek. Apa itu malpraktek? Kita memberikan obat untuk penyakit yang salah. Kita asal-asalan aja nih ngasih obatnya. Mak Muri, ini reseller aku pada loyo, aku kasih pelatihan apa ya? Loh, belum tentu. Belum tentu reseller Anda butuh pelatihan. Gimana cara tahunya? Tanya. Misalnya punya 50 reseller nih. Pakai aja aplikasi Wowa, kalau aku ya pakai aplikasi Wowa. Broadcast tuh. Hai Ma, apa kabar? Udah sesederhana itu aja broadcastnya. Broadcast ke 50 orang, semua reseller kita tanyain kendalanya apa. Pasti beda-beda. Aduh Ma, anak aku pada sakit ganti-gantian. Oh ya Teh, Masya Allah, siapa kumullah ya. Nah itu kasih perhatian tuh kayak gitu. Nanti aku doain, Teh kalau anak-anaknya udah sembuh, Teh semangat jualan lagi. Nanti kabarin aku ya, ini aku lagi ada, stok ini bagus-bagus banget, misalnya gitu. Tanya lagi sama yang lainnya, oh ternyata dia kendala, aduh Ma, aku pengen jualan cuma aku nggak ngerti gitu. Nah baru yang kayak gini teman-teman boleh kasih pelatihan. Cuma pelatihannya apa? Jangan tanya aku, tanya lagi sama resellernya, butuhnya apa gitu. Ya. Nah, si reseller kita itu kan mereka newbie ya, beda sama teman-teman yang beli grosirannya udah jutaan. Reseller yang dropship itu kan newbie banget. Jadi kalau bikin pelatihan sama mereka, jangan ilmu yang mahal, jangan ilmu yang lengkap, jangan ilmu yang banyak, nggak dipraktekin sama mereka. Misalnya, untuk 1 pekan ini melatih aja mereka untuk bisa konsisten pasang status WA dan replay 10 status WA per jam. Jadi misalnya, sekarang jam 3 nih nanti nih ya, habis sholat asar nih, replay status WA orang lain. Nah, replaynya diajarin Ma, misalnya dia gambar fotonya foto anak. Ih, Masya Allah, gembul banget pipinya, sehat-sehat ya Ma, nih ya anaknya. Umurnya berapa bulan Ma? Udah gitu aja. Jadi kita replay status WA mereka sesuai dengan apa isinya. Jangan kita japri iklan. Tujuannya apa? Untuk dia ingat sama kita, Mak. Mohon maaf ya, nih tadi kontak Mak kan ada 2.000 nih. Aku aja lupa, Mak siapa. Misalnya gitu ya, Mak. Sama, Mak, dengan konsumen kita yang lain. Mereka lupa, ya. Dengan Vera Shop, Betty Shop, Maharani Shop, mereka lupa. Ya kan? Nah, dengan kita replay status WA orang lain, itu dia akan ingat lagi. Dulu pernah beli ya ini di sini, gitu. Ya Mbak, pas banget Mbak, aku lagi butuh baju ini. Misalnya gitu ya. Jadi gunakan aja prinsip dalam Islam. Silaturahim membuka pintu rezeki. Cuma silaturahimnya nggak tiba-tiba tok mau baju nggak? Jangan gitu. Basa-basi dulu ya. Jadi tadi ingat tuh, pertama replay status WA orang lain 10 orang per jam dengan merespon apa yang dia posting. Kalaupun posting jualan nih misalnya, dia jualannya tas, replay aja Mak. Masya Allah Teteh tasnya cakep, laris manis ya Teh ya, gitu. Siapa tahu dia punya anak dan dia nggak jualan baju anak, benar nggak? Justru nih kalau aku ya, justru aku itu semangat ya jualan ke orang yang jualan. Kenapa? Itu mama punya duit, benar nggak? Mama yang punya penghasilan sendiri itu tingkat borosnya lebih tinggi dibanding mama yang nunggu gaji bulanan dari suami. Gitu. Jadi teman-teman, aduh Mak Muri semua kontak WA aku pada jualan. Ya bagus. Artinya mereka nanti tercukupi dengan dia laku jualannya. Gitu ya.
Nah, jadi replace tuh status WA orang lain, baik personal, baik jualan, say hi aja, silaturahim aja. Oke? Terus misalnya dia jualannya baju anak nih, samaan nih, tapi mereknya beda. Nggak apa-apa, doain aja, doain laris manis ya, Mak. Mak, jualan baju Khairin juga nggak? Enggak, aku ini kolaborasi yuk, Mak, yuk, gitu. Aku promosiin produk Mak promosiin produk aku. Atau nih, Mak, ambil aja nih dari aku. Gitu kan bisa kan? Gitu ya. Jadi, replay nih 10 status WA, udah selesai 10, lalu pasang status WA, Mak. Biasanya kalau kita rajin reply status WA orang lain, itu viewer dari status WA kita akan meningkat. Ya, jadi udah bales 10 orang dengan konten yang relevan, nyambung. Setelah itu kita pasang status WA, karena biasanya ada handphone termasuk handphone aku juga, kalau udah pasang status WA tuh bego gitu handphonenya. Jadi lebih baik makanya reply status WA dulu, udah selesai, baru pasang status. Udah pasang status tinggal deh, mau masak kayak mau apakah, biarkan itu bekerja dulu gitu status WA-nya. Nanti kita udah jeda, baru kita buka tuh tinggal panen dari hasilnya seperti apa. Nah, sesederhana itu para reseller kita dikasih ilmunya. Oke, seminggu ini kita konsisten ya, dapat gini, ayo semangat gitu. Nanti Allah mudahkan urusannya. Nanti minggu depan ajarin lagi hal yang berbeda. Misalnya tadi tentang cross selling. Ya, cross selling itu jangan ditawarin di awal, soalnya itu di akhir. Cross selling itu kayak gini contohnya, kalimatnya kayak gini. Ayo jangan ragu, karena ada orang loh yang ragu buat melakukan cross selling. Padahal kan itu gratis ya, tinggal ngomong doang ya, tinggal ngetik doang ya. Nah, itu mental terhadap cross selling itu digituin. Ya, diajarin. Nah, seperti itu tuh untuk reseller tuh. Gitu. Mak Maharani, apakah udah ya biaya-biaya ya? Siap. Mak Erni, aku sampai jam berapa sayang? Sampai jam 3, Mak. Oke, baik. Nah, untuk sementara aku sampaikan di sini dulu. Silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan teman-teman, jika ada yang mau bertanya. Lanjut sepertinya, Mak. Ini belum ada pertanyaan. Yang mau open mic juga boleh kok, biar ngomongnya jelas gitu ya. Kalau males ngetik misalnya, mau open mic juga nggak apa-apa, biar nggak bingung ngetiknya. Silakan, yang mau open mic boleh, Mak Erni. Yuk, teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung dinyalakan dulu speakernya. Di sebelah kiri ada tulisan, ada gambarnya speaker, itu diklik dulu. Off cam juga nggak apa-apa kok. Mungkin sambil nyambi-nyambi di rumah ya. Off cam nggak apa-apa, silakan open mic. Ini ada dari Mak Vera, Mak. Oke. Target marketku itu menengah ke bawah itu gimana? Nah, memang target marketnya menengah ke bawahnya cocok nggak dengan Khairin? Kalau cocok, silakan. Tapi kalau nggak cocok jangan dipaksa, terutama buat yang 2 kali bayar, cicilan, bayar akhir bulan, jangan kalau menurut aku. Ya, karena itu kendalanya ada 2. Tidak baiknya dari dua pihak keduanya. Kenapa tidak baiknya kedua pihak? Yang pertama, tidak baik kepada kita, karena nanti cash flow kita terhambat. Ya, yang namanya uang udah di orang ya, barang udah di orang kan agak susah ya nagihnya ya. Itu cash flow akan terhambat ya. Kedua, yang masing-masing nomor 1 tadi, selain cash flow-nya terhambat, nanti good mood-nya kita akan berbeda kalau ketemu sama dia. Bawaannya pengen nagih tapi nggak enak, nggak nagih, sebel ngelihatnya nggak bayar-bayar, misalnya gitu ya. Nah, yang keduanya dari pihak dia. Kenapa dari pihak dia? Berarti kita mengedukasi orang untuk ngutang. Wallahualam ya, umurnya panjang atau enggak, jangan sampai cuma gara-gara baju dia masuk neraka karena dia nggak bayar utang baju ke kita. Ya, hidup ini kan cuma sementara ya gitu. Jadi nggak usah kita mau nambah beban hidup orang lain. Jadi kalau memang dia nggak mampu ya sudah nggak usah gitu ya. Jangan dikasih cicilan, jangan maksa kita diskon-diskon menyiksa diri kita gitu ya. Kecuali emang teman-teman udah mentok banget, Mamuri aku yang penting uang aku cair misalnya gitu ya. Aku jual modal boleh nggak apa-apa sayang. Terkadang memang kita pernah salah mengambil keputusan ya nggak sih di sebelum-sebelumnya, salah perhitungan terhadap jumlah stoknya, nggak apa-apa. Jadi bahkan aku pernah diskon sampai 75%, nggak apa-apa. Anggap aja itu bagian kita menebus kesalahan-kesalahan kita. Kita akui saja kita salah dalam strategi jumlahnya stoknya, strategi pemilihan barangnya, nggak apa-apa, jual aja murah.
Ya, tapi tadi yang penting kita tidak kreditin ke orang karena akan mengganggu cash flow dan hati kita. Yang kedua adalah kita tidak mendidik orang lain untuk berhutang. Oke. Nah, maka kalau memang marketnya ternyata menengah ke bawah, Mak Vera tugasnya adalah cari produk yang sesuai dengan mereka. Gitu. Ya, cari produk yang sesuainya apa. Gitu ya. Entah dari segi kulinernya, jualan gamis Hairinnya, tapi kita tak ada kulinernya juga. Misalnya ada nugget gitu ya. Ada produk-produk kesehatan apa, cilok kayak gitu ya. Pokoknya cari tahu aja. Kira-kira untuk kalau bahasa bisnis itu namanya penetrasi pasar. Jadi kira-kira jualan apa yang gampang mancing orang, nanti ujung-ujungnya kita kasih mereka produk utamanya kita. Gitu, Mak. Jadi makanya kalau di SBO itu kadang suka ada kelas gratisan, suka ada kelas bayar suka-suka gitu. Itu hanya untuk pancingan. Nanti ketika sudah terpancing, nanti kita gali lagi, oh ternyata dia cocok dengan produk kita yang A. Oh, dia cocok dengan produk kita yang B gitu. Jadi boleh nih teman-teman PR berikutnya adalah teman-teman cari produk penetrasi pasar. Meskipun itu bukan produk Hairin itu nggak masalah. Sekali lagi, goalnya adalah penetrasi pasar untuk mancing orang tertarik dulu sama kita. Misalnya jualan cilok hot jeletot yang isinya berlian. Pokoknya yang aneh-aneh gitulah gitu ya, yang aneh-aneh. Goalnya apa? Untuk mancing dia chat sama kita. Mancing dia chat sama kita, baik itu di sosial media, baik itu di WA-nya kita. Mancing dulu dia chat, nanti dari situ kita gali lagi kebutuhannya. Mak, anaknya ada berapa? Anak aku udah 2 nih, umur segini-segini. Masya Allah, pas banget nih. Lagi ada promo nih khusus untuk anak baju umur 6 tahun. Nah gitu ya misalnya. Anaknya biasanya suka warna apa gitu, Mak. Tapi diawali pembukaannya dengan jualan cilok misalnya gitu. Nggak apa-apa. Mak Muri kalau gitu nggak fokus dong. Nggak fokus. Fokus kita apa? Fokus kita adalah mengumpulkan pelanggan sebanyak-banyaknya dan merawat pelanggan sebanyak-banyaknya. Nah, kan nggak semua orang lagi kepengen beli gamis nih. Lagi ada kebutuhan gamis, benar nggak? Tapi faktanya, orang itu belanja itu bukan karena butuh, karena kepengen, benar nggak? Nggak sengaja, benar nggak? Coba nih, netizen ya, yang budiman. Teman-teman banyaknya nih ya kalau belanja, sesuai kebutuhan atau di luar kebutuhan, coba. Ayo ngaku. Menghabiskan duit selama sebulan Anda ya, sesuai kebutuhan atau di luar kebutuhan. Banyak yang spontan. Emang kalau kita beli bakso kita mikir ya, bakso ini kandungan vitaminnya apa, membuat nambah kalorinya apa, di apa kan nggak gitu ya, nggak mikir kan. Ih kepengen bakso beli kan gitu kan. Nah jadi coba aja jualan bakso dulu di awalnya, nanti ujung-ujungnya ngobrol-ngobrol tawarin gamis gitu. Ma Fitri sama Erni di luar kebutuhan ya gitu faktanya ya, Ma Devi juga di luar kebutuhan kan. Ya teman-teman ya, ayo cari karena khilaf Marika ya. Khilafnya sayangnya setiap bulan ada aja khilafnya ya. Banyakan hilafnya daripada sadarnya ya gitu. Ayo Mak, jadi kita itu fokus ya ngumpulin pelanggan dan database sebanyak-banyaknya. Tapi dengan pancingan-pancingan yang unik. Ya, produk-produk yang unik, produk-produk yang receh-receh tapi gemes ya. Produk-produk yang spontan, orang nggak pakai pikir panjang. Dari sana kita dapat database yang mereka. Walaupun jualan cilok kita cuma dapat 2.000, 3.000 gitu kan ya. Tapi dia sekali beli 4, lumayan lah dapat 10.000 gitu, nggak masalah. Ya, jadi si 10.000 itu recehan memang, tapi kita bisa dapat database-nya mereka loh gitu. Jadi jangan melihat dari nilai receh transaksinya ya, tapi lihat dari berikutnya dia akan transfer lagi gitu. Ya kan? Nah, kalau bisa misalnya Mak Erni bikin Hairin Food ya, yang buat penetrasi pasar nggak apa-apa. Buat mancing-mancingnya tadi itu. Ih gemesnya ini lagi viral banget loh ciloknya. Ciloknya kotak-kotak nggak bulat-bulat misalnya gitu ya. Apalah pokoknya yang unik-unik gitu. Yang eye catching aja untuk mancing. Dari situ nanti kita tawarin produk utamanya kita. Makanya pada zamannya dulu, kalau kita zamannya offline, ya ngalamin nggak sih zaman offline ke Ramayana? Bagi waktu masa aku kecil ya, Ramayana adalah toko termahal yang aku masukin. Kayaknya gitu ya. Jadi kalau Lebaran tuh belinya baju di Ramayana, itu pasti di depannya, pasti tidak mungkin tidak ada bak obralan, bener nggak? Pasti ada obralan. Nah, obralan itu namanya penetrasi pasar, teman-teman. Mancing orang, sell gitu ya.
Kan kita juga nih zaman sekarang kalau ke mall ada tulisan sale bawaannya, ih lagi ada sale. Ah kepo, pengen lihat doang gitu kan. Kadang lihat doang, ternyata kecantol juga. Atau up to 70%, misalnya ya itu up to 70%. Padahal enggak segitunya juga gitu. Itulah pancingan. Ya, Mak Sylvia. Profit dalam margin contohnya apa ya? Profit dalam margin. Gimana Mak contohnya? Ini direkam nggak ya tadi ya? Direkam ya Mak Erni ya? Direkam, Mak. Oke, nanti Mak Sylvia nonton rekamannya ya sayang ya. Mama Maharani, mau jualan es cincau karena rumah posisinya depan sekolah, tapi kasihan tetangga sebelah itu jual es boba, jadi batal mah. Aduh sempat bilang itu, tapi kasihan sama tetangga. Ya udah, jangan jualan es boba mah, jualan yang lainnya. Ya, itu mah jualannya produknya apa? Yang mancingnya harus mancing target market ya, bukan mancing yang lain. Misalnya market kita mama, jangan mancingnya anak SD. Kebayang ya? Harus mancingnya sama target marketnya. Ya, target marketnya sama. Tadi kan kita jualan gamis anak. Yang beli kan mak-maknya kan. Mama usia 25-35, yang punya anak usia sekian-sekian. Nah, kira-kira mak-mak ini bisa dipancingnya dengan apa? Gitu, Mak. Jadi memancingnya harus target market yang sama. Anak SMA kan bisa beli jilbab, kaos kaki, and ciput. No. Kalau menurut aku ya, anak-anak SMA itu dia tidak akan rela spending duit jajannya untuk mereka beli kaos kaki. Pasti dia minta mamahnya yang bayarin, bener ya? Ya kan? Jadi kalau menurut aku sih tetap mancingnya mancing orang tuanya. Nanti kecuali jilbabnya jilbab gaul ya, Mak. Kalau jilbab gaul pun dia pasti juga akan ngajakin mamahnya untuk bayarin gitu. Dia nggak akan rela. Anak-anak SMA, SMP tuh nggak akan rela dia. Bener nggak? Faktanya gitu nggak? Kita misalnya kita anak SMA, kita pakai odol. Kita rela nggak uang jajan kita beli odol? Enggak mau, mama aja yang bayarin gitu. Kita mah maunya buat apa? Beli pulsa, ya kan? Buat nongkrong di kafe, buat jajan snack pedes-pedes gitu. Tapi kalau untuk kebutuhannya dia selagi itu di cover mama, ya sama mama. Makanya kita pancing mamahnya. Kalau menurut aku sih gitu sih. Ya, jadi kira-kira apa nih penetrasi pasarnya? Mancing-mancingnya supaya ujung-ujungnya nanti jadi beli gamis. Sekalipun bulan ini dia cuma beli suplemen penambah nafsu makan, tapi ketika nanti momen Ramadan kita sudah punya database banyak itu yang untuk beli panen gamisnya Khairin. Tapi di bulan ini karena kita tetap ya pemasarin produknya Khairin, tapi kita banyakin juga database baru dari jualan sabun, jualan vitamin, jualan buku anak, jualan apa gitu macam-macam. Database-nya jangan lupa disimpan. Nanti ketika masanya panen, open PO, itu kita udah bisa follow up mereka. Mbak, kemarin gimana sabunnya? Alhamdulillah aku cocok, Masya Allah. Mbak, anaknya sekarang usia berapa? Udah punya ini belum? Nah gitu. Bayang ya, jadi produk-produk tadi yang beraneka ragam itu untuk pancingan dan untuk gedein database pelanggan kita. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Sepertinya teman-teman udah banyak yang paham ini, Mak. Keren. Tadi kepikiran ketika lihat bagan kayak gini, kepikiran nanti setelah seminar ini mau bikin borang buat teman-teman tim sales sama marketingnya Khairin. Ini Ya, kan bikin borang-borangnya. Jadi untuk call market ya, jadi nanti PR teman-teman juga semuanya dibikin 3 kelompok ya. Cold itu kita ngapain aja sih? Pokoknya goalnya membuat orang tidak tahu menjadi tahu. Bayangin di Indonesia ada 277 juta orang ya, dan itu banyak yang belum kenal Khairin, benar nggak? Ya kan? Artinya mereka bukan nggak mau beli, kenal juga enggak, tahu juga enggak, ada di pojokan sana, ada produk sebagus ini gitu. Jadi tugasnya kita adalah bikin kerusuhan, bikin kegiatan yang membuat orang, oh ini disponsori sama Khairin. Khairin itu siapa sih? Khairin itu apa sih produknya kan gitu ya? Memperkenalkan itu dulu. Jadi di cold ini tidak ada penjualan. Goalnya cuma ngelirik aja. Kalau teman-teman di dunia offline tuh kan ada kayak boneka balon ya, yang suka tangannya gerak-gerak. Nah itu juga cold market. Bikin orang lagi ngebut-ngebutnya nengok. Ya, lucu bonekanya, bikin nengok. Oh ada gituan toh di sana gitu.
Itu namanya call market ke situ tuh tugasnya, awareness dulu warna birunya. Membuat orang sadar kita tuh ada loh teman-teman. Ya, itu di list tuh. Bikin 10, ya catat ya nanti PR-nya. Bikin 10 kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan awareness-nya kita. Bikin senam, bikin komunitas ibu-ibu perut rata. Wah, memotivasi ibu-ibu yang sudah melahirkan, perutnya bergelambir kayak Mamori gini ya. Bikin grup WA yuk, tapi hanya fokus dibahas tentang olahraga ya. Nanti siapa yang paling berkomitmen olahraga setiap hari itu postingnya hari ini habis lari berapa kilo, hari ini apa gitu, Mak. Bikin tuh Mak komunitas olahraga ibu-ibu yang sudah habis melahirkan. Nah, nanti yang mengikuti challenge-nya dapat gamis anak gratis. Ayo Bunda semangat demi gamis anak gitu. Kebayangkan, nah itu masuk call juga, membuat nanti kan dia ngomong, ini loh ada grup WA yang ini gitu. Ya, goalnya tidak jualan sama sekali, hanya untuk mereka ngeh kita ada. Selanjutnya, di kategori yang warm-nya, bikin 10 kegiatan kita atau 10 arah konten kita. Ada 2 pilihannya, mau retail atau open reseller, bikin kegiatan-kegiatannya. Ya, Mama Harani, kalau bawa jualan ke kantor-kantor untuk dipromosikan dan diperkenalkan, itu termasuk pemasaran efektif enggak ya? Efektif kok. Ya, pemasaran di mana tuh efektif. Satu sisi itu bisa masuk kategorinya cold dulu. Kita promosiin kenal, oh Mbak Maharani tuh jualan ini toh. Kan awalnya nggak tahu, ya kan? Nah, masuk kategori cold market. Nah, nanti kalau kategori warm marketnya, nanti kita say hi lagi. Anak lo udah ini nih, gitu, udah punya baju ini belum? Kayak gitu ya. Nah, di awal itu kategorinya awareness dulu. Mereka cerita aja, misalnya gini contohnya nih. Datang ke kantor, aduh maaf ya terlambat ya, habis ini nih lagi banyak orderan produknya Khairin gini, udah tidak ada kata penawaran, tapi cuma cerita. Aduh udah jam segini, gue mau pulang misalnya gitu ya. Kenapa sih buru-buru? Iya lagi ada orderan Khairin, aku pengen buru-buru packing gitu. Itu namanya masuk kategorinya awareness. Cerita, tapi tidak ada penawaran. Nah, kalau di kategorinya yang warm tuh mulai menawarkan. Anaknya umur berapa? Ini lucu nih ada 3 pilihannya. Ayo, misalnya gitu. Nanti di kategori hotnya, kategori bagaimana kita tadinya cuma tertarik, kemudian menjadi konsumen. Dari konsumen, jadi pilihannya 3 nih ya. Jenjangnya gini nih, kalau yang hot ya. Dari tertarik kan chat ya. Dari tertarik menjadi konsumen, dari konsumen menjadi pelanggan, dari pelanggan menjadi promotor. 4 tuh berarti. Dari tertarik menjadi konsumen, konsumen menjadi pelanggan, pelanggan jadi promotor. Nah, tiap tahapan ini teman-teman bikin program. Misalnya, dari tertarik menjadi konsumen. Apa aja sih penawarannya supaya dia harus transfer sekarang juga? Kayak tadi, kalau beli selusin, itu gratis free ongkir. Misalnya gitu ya, khusus hari ini aja Kak. Nah, itu tadi namanya program dari tertarik menjadi konsumen. Selanjutnya, bikin program apa dari konsumen menjadi pelanggan. Gimana caranya membuat dia repeat order? Khusus untuk yang sudah pernah beli produk Khairin di bulan ini, dapat apa? Misalnya gitu, untuk transaksi kedua. Makanya kalau kayak di Ramayana itu kan setelah kita selesai bayar, itu dapat voucher, bener nggak? Dapat voucher belanja lagi tuh. Nah itu dari konsumen supaya jadi pelanggan, supaya balik lagi. Nah, itu kita pikirin tuh apa-apa aja nih teman-teman strateginya. Orang yang tadinya sudah beli sekali, kemudian supaya beli lagi itu programnya kita ngapain aja. Selanjutnya, orang yang udah menjadi pelanggan, tapi dia mau posting, dia mau cerita, dia mau bikin konten, dia unboxing, dia OOTD, harus bikin apa ya kita programnya ya gitu. Misalnya, kita bikin yuk bulan ini temanya I love mom gitu. Jadi bikin konten, video atau foto anak-anaknya yang menunjukkan kasih sayang bagi ke ibunya, khusus yang pakai baju Khairin misalnya. Nah, dengan kayak gitu kan dia pelanggan kita tapi dia mempublikasikan, namanya promotor. Kita kan cuma modalnya apa? Modal hadiah aja. Nah, jadi bikinlah program-program itu setiap tahapan. Bahkan dari yang cold tadi, cold itu kita ngapain aja, warm itu kita ngapain aja, yang hot itu ngapain aja setiap tahapannya nih. Nah, itu dirinci teman-teman. Mak Maharani, kalau ada customer yang order barang, tapi temen ya, tapi ngambil barangnya suka-suka kapan aja waktu lowongnya. Mau diantarkan tapi nggak di kantor, itu gimana ya? Apa kita kasih aturan batas maksimal keep barangnya?
supaya kita order cepet ambil dan baik. Iya boleh gitu ya, karena berpengaruhnya ke cash flow kita ya. Ya sih. Di keep-nya lama banget, nggak bayar-bayar gitu ya. Atau gini, nggak apa-apa ngambilnya nanti, tapi transfernya duluan ya gitu. Buat keep ya, transfer duluan aja, nanti barangnya bisa tinggal diambil. Misalnya kalau mau kayak gitu, kadang butuh tegas sih kita ya, karena kan modal kita terbatas ya, kita butuh cash flow. Seperti itu teman-teman. Mohon izin di aku azan nih. Silakan Ma Erni, mau dilanjutkan atau mau bagaimana? Untuk materi sudah selesai ya, Mak ya? Ya, materinya selesai. Ini ada dari Mak Lia nih. Sekarang langganan aku itu kumasukkan ke daftar member. Jadi yang berteman WA yang sudah repeat order sudah 2 kali ke atas. Masuk member dan dapat diskon 10%. Reseller saya close, Ma. Jadi cuma terima sub agen dan agen aja. Boleh gitu. Berarti nanti Malia hitung ya. Kita berarti butuh berapa konsumen yang repeat order tadi. Jumlahnya harus ada berapa. Sama jumlah sub agen sama agen. Pakai bagan yang tadi tuh. Ya, oke. Ternyata untuk aku margin sekian dari agen, aku butuh berapa agen, aku butuh berapa sub agen. Dari situ baru mikir ini angka-angkanya kayak gini. Oke, berarti di marketing yang coldnya, program aku apa aja dan harus berdampak kepada berapa orang. Kalau di sini kan berdampaknya 375.000 orang. Ya kan? Berarti kegiatan-kegiatan kita pantau hasilnya. Wah, ini kita kegiatan ini, wah yang nonton reelsnya cuma segini, kita bikin ke program apa lagi ya gitu. Bikin giveaway apa lagi ya, bikin challenge apa lagi ya, supaya totalnya 375.000 gitu. Jadi dipantau terus nih, cold-nya, warm-nya, hot-nya gitu. Oke, alhamdulillah. Sepertinya untuk acara webinar kali ini sudah dicukupkan ya, Mak Muri ya. Ini ada pertanyaan lagi, Mak. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Mak ya, dari Mak Vera Febrianti. Baik, Mak Vera. Misalnya aku di PHP sama konsumen, terus aku kan harus nalangin uangnya dulu, tapi dia sampai sekarang belum bayar. Aku pernah mendengar, ini aku baru dapat info, Quran tafsir niaga. Jadi di Al-Qur'annya itu banyak hadis-hadis tentang perniagaan. Lucu deh, nanti aku kasih tahu infonya ke Mahairin ya. Jadi si Al-Qur'an niaga itu di dalamnya itu banyak sekali hadis-hadis tentang perniagaan. Nah, salah satu hadis yang pernah aku dengar adalah ketika ada konsumen, ya ada pembeli kemudian membatalkan pembeliannya dan kita menerima dengan ridho, itu pahalanya besar sekali dan itu menggugurkan dosa. Katanya gitu. Jadi bagi aku ketika konsumennya PHP tadi gitu ya sudah aku ridho aja. Karena apa? Karena pahalanya hasilnya jauh lebih besar dibanding profitnya tadi. Terus bagaimana? Ya udah kita jualin lagi aja produknya. Gitu. Jangan jual harga di bawahnya, Mak. Cobain dulu aja jual dengan harga normal dulu. Siapa tahu ada rezekinya nanti di sana. Ya, jangan langsung jual harga normal. Ya, jangan langsung jual harga diskon ya. Cobain dulu jual dengan harga normal ya, sambil berprasangka baik terus sama Allah, Allah akan ganti. Jadi Allah akan ganti konsumennya dan Allah akan berikan pahala yang berlimpah dan juga menggugurkan dosa kita. Gitu. Lebih tenang kalau kita bersikap kayak gitu. Sehingga kalau gini, aku mikirnya gini ya, ketika kita sering gampang baper terhadap dunia perniagaan, itu kan energi kita negatif. Maka hal-hal yang datang juga energi negatif. Aku nggak mau gitu. Aku yang mau hal-hal datang itu energi-energi positif. Sehingga karena energi negatif itu akan memblokir atau menghalangi kebaikan-kebaikan untuk datang. Maka jaga banget energi positifnya kita sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang datang. Dan selalu jaga prasangka baik kita ke Allah. Itu paling penting banget ya. Masya Allah, memang kalau bisnis itu dituntut atau tantangannya itu harus positif terus, Mak. Karena setiap hari hampir setiap hari selalu ada tantangannya sendiri-sendiri. Ini ada pertanyaan lagi dari Mak Diana, gimana ya, Mak? Boleh. Mbak Diana di Bogor, bagaimana caranya bikin jadwal harian buat diri sendiri dan cara manage waktu dan menaikkan mood-nya, gimana biar konsisten jualan? Aku orangnya santai sebenarnya, aku orangnya males. Tapi kalau aku udah punya target, ketika aku udah jelas apa yang aku tuju dan aku melibatkan orang lain, misalnya, ketika aku mau ngebangun rumah ya, duitnya aku belum ada, tapi aku udah ke arsitek, aku minta bikinin desainnya. Bikinin proporsi bangunannya, kemudian aku cari kontraktor, kemudian aku tanda tangan kontrak. Duitnya padahal nggak ada.
Dan itu berjalan gitu. Jadi alhamdulillah aku dapat kontraktornya itu temen. Jadi kayak misalnya satu pekan ini bayar berapa, sepekan ini bayar berapa. Itu kan jadi terpacu tuh, benar nggak? Nah, kita harus kenali diri sendiri, Mak. Kita tuh terpacunya dengan cara apa? Nah, aku orang yang santai, kalau hanya berjanji kepada diri sendiri, nggak terpenuhi, aku santai. Tapi kalau udah berkomitmen dengan orang lain, dan itu pihak ketiga, gitu ya, pihak-pihak lain, aku malu kalau nggak aku tidak terpenuhi. Kebayang ya? Nah, silakan teman-teman temukan pemacu dirinya seperti apa. Jadi kalau aku harus ada deadline, aku harus ada angka yang jelas. Makanya tadi aku mainnya di awal kan angka ya. Oke, aku butuh margin sekian, aku butuh profit sekian. Kenapa aku butuh profit sekian? Misalnya karena aku mau bayar laptop misalnya. Ya udah teman-teman cari laptopnya yang mana, kemudian ngomong ke toko itu, bulan depan aku beli ini ya. Misalnya gitu ya, minta tanda tangan dulu, bulan depan aku beli ya, aku keep ya gitu. Nah itu kan dengan semangatnya kita nyari duit gitu. Karena kalau enggak aku malu nanti kalau enggak memenuhi janji gitu mah kalau aku. Tapi jangan ngutang ya. Jadi kita akan bayar nanti gitu. Tapi barangnya jangan diambil dulu laptopnya. Kalau aku kayak gitu orangnya. Nah, lalu bagaimana dengan cara bikin jadwalnya? Paling enak itu bikin jadwal sebelum tidur. Jadi teman-teman sebelum tidur itu udah bikinin jadwal besok nih dari jam berapa, jam berapa, jam berapa. Tapi Mak Muri, anakku kan masih kecil, nih jamnya unpredictable banget. Ya udah kalau gitu tidak menggunakan jam. Jadi tidak harus selalu lo menggunakan jam, tapi dengan urutan prioritas. Karena kan ada rumah tangga yang memang susah untuk diprediksi ya, anak-anaknya balita dan sebagainya ya. Kita lagi jam kerja dia rewel, kan nggak mungkin kita tetap kerja, harus kita pegang anak dulu gitu. Nah jadi tidak perlu pakai jam, tergantung gini, tergantung kondisi rumah tangga masing-masing. Kalau kayak aku, anak aku kan udah pondok satu, anak aku satu lagi kelas 4 SD. Nah, dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang aku free banget gitu. Jadi aku bisa tuh susun jadwalnya. Tapi ya teman-teman yang anaknya masih balita kan susah kan gitu. Jadi silakan mau pakai jam boleh, nggak pakai jam boleh. Yang nggak pakai jam itu pakai sistem prioritas. Jadi bikin 10 pekerjaan kita hari ini, bisnis apa, rumah tangga apa, lalu tentuin prioritasnya. Nanti sistem checklist. Nah, si checklistnya jangan di handphone, jangan di buku yang tertutup. Harus yang visual, kelihatan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, oh ini aku belum, gitu Mak kalau aku caranya. Ya, Mak Vera, ada jam-jam tertentu nggak buat promosi? Bagi kita yang ibu sibuk, jam terbaik untuk iklan adalah jam saat kita sempat. Udah gitu aja. Dan lillahi ta'ala. Aku mikir gitu. Karena kalau kita ngikutin konsepnya orang-orang ya, prime time itu jam segini, aduh itu jam aku nyopin anak. Prime time jam segini, aduh itu namanya anak kerjain PR, kan susah ya gitu. Jadi lillahi ta'ala, yang penting kita sudah prioritasin keluarga, setelah itu kita posting sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting prinsipnya keluarganya dulu diurusin, nanti insya Allah Allah akan bantu urusan kitanya yang lain. Gitu. Siap, Mak. Keluarga dulu ya, Mak ya. Keluarga prioritas ya, Mak. Alhamdulillah, insya Allah acara Zoominar pada siang hari ini sudah selesai. Sudah kita berlangsung alhamdulillah dengan sangat lancar ya, Mak ya. Sinyal juga alhamdulillah nggak ada kendala. Meskipun kemarin kabarnya Mak Muri sudah sempat ada ujian ya, Mak ya. Iya. Laptop sama handphonenya hilang ya, Mak. Iya. Jadi kemarin sempat ngubungin Mbak Vina gitu, Mak, Mbak besok gimana Mak Muri bisa apa enggak ya kira-kira gitu. Alhamdulillah ternyata Mak Muri. Alhamdulillah Allah masih kasih rezeki, jadinya beli laptop baru lagi. Nih teman-teman, sebelum kita mengakhiri Zoominar pada siang hari ini, maaf saya izin minta foto dulu bareng-bareng ya, Mak ya. Oh ya, ayo. Yuk teman-teman bisa nyalain kameranya. Bentar ya. Bentar, Mak. Ini saya minta tolong tim admin saya aja deh, Mak. Kak Salsa minta tolong difotoin ya. Yang punya Mbak Salsa nyalain tuh biar nggak biru. Oh iya. Yuk Kak Salsa yuk. Ini kayak apa Mbak Sal? Ini teman-teman di kantor kayaknya belum di mute nih suaranya. Punya Kak Anita.
Titip minta tolong screenshotin dong, Kak Salsa. Yang punya Kak Salsa dinyalain dulu tuh, atau ganti gambar ya, biar nggak biru ya. Ini soalnya laptopnya teman-teman ada yang layarnya nggak bisa on cam gitu, Mak. Oh gitu. Ini Sama aku gimana? aja, nggak apa-apa, aku Iya, bantu. iya, bisa, Tapi Mak. itu akunnya mau keluar dulu nggak, atau biru gitu aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa deh, Oke, aku bantu screenshot ya. Mak. Sudah, Mbak Desi, Mbak Rachel, Mbak Lia, Mbak Heni, Mbak Oh. Diana, Mbak Vina. Mana Mbak Vina belum muncul? Mbak Intan, Mbak Dwiki, Umu Abdillah, Mbak Ika, Mbak Sylvia, Mbak Ima. Sudah? Mbak Intan Tri, wajahmu nggak kelihatan, cuma kepalanya sedikit. Oke ya, ada Mbak Fitri sama anaknya, cantik sekali kakak. Baik. Mbak Flo and the gang ya, 1, 2, 3, cheers. Sekali lagi. Oh, ada yang baru bergabung. 1, 2, 3, cheers. Oke, siap. Sudah, Mbak Erni, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Terima kasih kesempatannya. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah. Aku halalkan, teman-teman silakan ajarkan ke sebanyak-banyaknya orang materi ini. Ya, biar berkah semuanya ilmunya. Tapi syaratnya praktek dulu, baru nanti ajarin. Sehingga teman-teman mengajarkan sesuai dengan apa yang sudah teman-teman praktekkan. Jadi nanti bisa diskusi sama yang teman-teman diajarinnya ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mak Muri. Terima kasih, teman-teman. Bisa segera leave dari Zoom ini. Jangan lupa share di Instagram Story ya. Nanti testimoni Zoom webinar kali ini sambil mention @kairinofficial dan Instagramnya Mak Muri Handayani. Terima kasih, Bunda Maharani. Semoga ilmunya berkah, bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silahkan bunda-bunda bisa meninggalkan ruangan online ya. Jangan lupa share testimoninya di Instagram Story ya bunda-bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu. Dadah. Putrinya Bunda Fitri ikut nih. Adek belajar marketing ya, Dek? Ikut belajar ya. Bismillah, nanti gedenya jadi pengusaha sukses ya, Dek ya. Amin. Tante. Amin, Tante. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.